Bab 4071, kekuatan Duan Lingtian itu adalah fakta yang terkenal bahwa hukum terkuat Duan Lingtian adalah hukum ruang angkasa. Semua orang juga tahu pemahamannya tentang hukum ruang angkasa sangat mendalam dan bahwa pemahamannya tidak kalah dengan para dewa-dewa tingkat lanjut di 7 rumah yang memahami hukum ruang angkasa. Bahkan ada spekulasi bahwa pemahamannya sebanding dengan Kaisar Dewa yang belum sempurna. Namun, mereka masih terkejut ketika dia menunjukkan kedalaman teleportasi gandanya hari ini, yang hanya dipahami oleh Kaisar Dewa tingkat menengah di 7 rumah. Dia bahkan belum berusia 3000 tahun, tetapi pemahamannya tentang hukum ruang angkasa sebanding dengan milikku. Aku telah hidup dengan sia-sia selama puluhan ribu tahun terakhir. Ini adalah sentimen dari banyak Kaisar Dewa Perantara, yang memahami hukum ruang angkasa, setelah berita tentang Duan Lingtian yang memahami kedalaman teleportasi ganda menyebar ke berbagai kekuatan di 7 rumah. Ada keributan di berbagai kekuatan di Seven Mansions juga. Tanda seru. Duan Lingtian memahami kedalaman teleportasi ganda dan melukai Wang Xiong. Sepertinya Wang Xiong belum tentu menang hari ini. Apakah sekte yang murni akan mendapatkan 6 slot kali ini? Tetap berhubungan dengan sekte yang murni. Kita harus mendapatkan slot dengan cara apapun jika mereka memutuskan untuk melelangnya. Petik 2. Di tempat pesta 7 rumah. Duan Lingtian memandang Wang Xiong, yang berdiri di kejauhan, membiarkan Wang Xiong memulihkan diri. Sementara itu, Wang Xiong menatap Duan Lingtian dengan waspada saat dia mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa pahit. Sesaat kecerobohan meninggalkannya dengan penyesalan abadi. Lagi pula, dia tidak menyangka Duan Lingtian telah memahami kedalaman teleportasi ganda dan akibatnya terluka. Sekarang, dia akan beruntung jika dia bisa memulihkan 80% dari kekuatannya. Ketika dia terluka sebelumnya, itu menyebabkan luka lamanya juga berkobar. Astaga, di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian terbang menuju Wang Xiong. Dia tahu dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika Wang Xiong pulih, akan sulit baginya untuk mengalahkan Wang Xiong. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya sejauh ini. Saat dia terbang, sesosok tiba-tiba muncul di sebelahnya. Itu adalah kembarannya dari hukum ruang angkasa. Doppelganger itu memegang pedang suci yang menonjol di tangannya saat ia terbang bersama Duan Lingtian menuju Wang Xiong. Badai spasial mengamuk di sekitar Duan Lingtian lagi. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pedang daunnya. Setelah melihat ini, orang banyak mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Para murid muda tidak lagi percaya diri tentang kemenangan Wang Xiong saat ini. Duan Lingtian sedang bersiap untuk mengalahkan Wang Xiong dalam satu gerakan. Dia bahkan mengeluarkan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Doppelganger Duan Lingtian memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya. Sekarang dia ada 2, bahkan jika Wang Xiong yang terluka menggunakan kekuatan garis keturunannya, Duan Lingtian seharusnya bisa memenangkan tempat pertama. Kita akan tahu hasilnya jika kita terus menonton. Jangan lupa bahwa mungkin tidak ada pemenang dan pertarungan mungkin berakhir seri. Bahkan jika itu seri, cukup bagi Duan Lingtian untuk menempati peringkat pertama. Sangat disayangkan bahwa Wang Xiong terluka sebelumnya. Wajah Wang Xiong sangat pucat saat ini. Kekuatan Duan Lingtian melampaui harapan semua orang. Sekarang doppelganger Duan Lingtian muncul. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi bahkan jika dia hanya seorang dewa-dewa perantara. Di antara 10 peserta teratas di pesta 7 rumah, hanya Duan Lingtian, Yang Qianye, dan Simen Longxiang yang merupakan dewa-dewa perantara. 7 peserta lainnya semuanya adalah dewa-dewa tingkat lanjut. Yang Qianye dan Simen Longxiang berada di peringkat terbawah, tetapi Duan Lingtian, yang juga merupakan dewa-dewa perantara, cukup kuat untuk bertarung memperebutkan tempat pertama. Kekuatannya sama sekali tidak setingkat dengan duo itu. Duan Lingtian, semua orang benar-benar meremehkanmu, kata Wang Xiong dengan sungguh-sungguh sambil melihat Duan Lingtian dan doppelgangernya. Sedikit ketakutan melintas di matanya sebentar. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan ki darah keluar dari tubuhnya lagi. Kemudian, dia juga melakukan gerakannya. Namun, bukannya maju, dia mundur saat menyerang. Astaga, astaga, astaga. Astaga, astaga, Wang Xiong tidak berhenti mengayunkan pedang sucinya yang menonjol saat dia terbang kembali. Sinar pedang emas menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan untuk memblokir sinar pedang Duan Lingtian. Setelah melihat ini, Duan Lingtian mengangkat alis.
Kemudian, dia bertukar posisi dengan doppelgangernya sebelum mereka menyerang secara bersamaan. Astaga, astaga, dua sinar pedang ditembakkan dengan keras. Mereka seperti satu saat mereka bergerak dan menghancurkan sinar pedang Wang Xiong. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Duan Lingtian sekarang telah berlipat ganda dengan kehadiran doppelgangernya. Mereka masih terkejut meski sudah mengharapkan ini. Sementara itu, Kaisar Dewa yang hadir di tempat kejadian terkejut karena alasan yang berbeda. Mereka secara alami memiliki wawasan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, mereka memperhatikan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Apakah itu formasi? Sepertinya formasi dua orang yang sederhana, tetapi karena hubungan antara tubuh asli dan doppelganger dan pedang Dao, kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari biasanya. Aku punya banyak lawan dari alam bawah, tapi tak satu pun dari mereka memiliki tingkat sinergi seperti ini dengan doppelganger mereka. Alasan sinergi mereka sangat tinggi adalah karena pedang Dao-nya. Aku tidak menyangka pedang Dao akan mampu meningkatkan sinergi mereka. Saya mendengar bahwa ketika mereka dari alam bawah memahami 4 taos surga dan bumi, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Apakah ini artinya, Kaisar para dewa sudah dikejutkan oleh kedalaman teleportasi ganda Duan Lingtian? Mereka semakin terkejut sekarang ketika mereka melihat tingkat sinergi antara Duan Lingtian dan doppelgangernya. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka melihat Wang Qiong. Mungkin, jika Wang Xiong tidak terluka, dia mungkin memiliki peluang kecil untuk mengalahkan Duan Lingtian. Paling tidak, dia akan bisa bertarung sampai seri. Namun, sekarang dia terluka, akan sulit untuk pertarungan berakhir imbang, apalagi mengalahkan Duan Lingtian. Tanpa melihat lebih jauh, Kaisar Dewa sudah bisa menebak hasil dari pertarungan ini. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Saya tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat. Dia jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan selama pertarungannya dengan Handi. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Semua orang sangat yakin bahwa Wang Xiong akan menang. Sekarang, saya akan terkejut jika Wang Xiong benar-benar menang. Tidak ada keraguan bahwa Wang Xiong luar biasa, tetapi dia terluka karena kesalahan dalam penilaian. Akibatnya, dia kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Duan Lingtian. Secara alami, tidak seperti Luo Yuan yang ceroboh, tidak ada yang menyalahkan Wang Xiong atas kecerobohan atau kesalahan penilaiannya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa Lord of Gods perantara mampu memahami kedalaman teleportasi ganda? Selain itu, bahkan jika Wang Xiong tidak terluka, dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, juga akan sulit bagi Wang Xiong untuk mengalahkan Duan Lingtian. Paling-paling, pertarungan akan berakhir seri. Dengan kata lain, terluka atau tidak, Wang Xiong tidak akan bisa menduduki peringkat pertama di pesta 7 rumah. Dia tidak kehilangan kesempatan untuk peringkat pertama karena kesalahannya dalam penilaian karena dia akan kalah dengan cara apapun. Duan Lingtian ditakdirkan untuk menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah kali ini. Selain Kaisar para dewa, para tetua lainnya dari berbagai kekuatan juga melihat kerumitan gerakan Duan Lingtian. Beberapa keajaiban muda yang luar biasa juga memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka melihat Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Duan Lingtian sebenarnya sangat kuat. Untungnya, saya tidak menyergapnya saat itu. Kalau tidak, aku pasti akan terluka. Handi, yang berdiri bersama orang-orang dari Sekte Persatuan Surgawi Consonance Mansion, tercengang. Dia merasa beruntung bahwa dia tidak meluncurkan serangan diam-diam ke Duan Lingtian saat itu. Ekspresi Lin Yuan dan Yuan Mo Yuan tidak lebih baik dari Handi. Ekspresi dingin Tuo Basiu digantikan dengan yang rumit saat dia melihat Duan Lingtian dengan mata penuh kejutan. Sebagai wanita yang luar biasa, standarnya dalam hal pasangannya secara alami sangat tinggi. Dia tidak pernah memperhatikan pria yang lebih lemah darinya, apakah mereka mengejarnya atau tidak. Ini adalah pertama kalinya seorang pria menarik perhatiannya. Meskipun Wang Xiong dan Lin Yuan sangat kuat, mereka tidak menarik perhatiannya. Duan Lingtian istimewa karena dia bahkan belum berusia 3000 tahun, namun, pencapaiannya melampaui mereka yang lebih tua darinya. Dia tahu masa depan dan potensinya tidak terbatas. Selain itu, Duan Lingtian juga sangat tampan. Secara alami, Tuo Basiu hanya tertarik pada Duan Lingtian dan melihatnya dalam pandangan yang menguntungkan sekarang. Itu tidak berarti bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Bagaimana ini mungkin?
Pada saat yang sama, ekspresi Wan Qihong sangat masam. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak berpikir Duan Lingtian begitu kuat. Meskipun Duan Lingtian telah mengalahkannya saat itu, dia bisa merasakan Duan Lingtian tidak lebih kuat darinya. Dia bertanya-tanya sekarang apakah Duan Lingtian menahan diri pada saat itu. Berpikir bahwa Duan Lingtian mengalahkannya meskipun Duan Lingtian menahan diri, dia merasa terhina dan malu. Sementara itu, orang-orang dari sekte yang murni sangat terkejut. Sama seperti yang lain, mereka tidak berharap Duan Lingtian menang sama sekali. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah menunjukkan kepada Duan Lingtian prinsip pedang daunnya, berharap Duan Lingtian akan menembus kemacetannya dan meningkatkan kekuatannya. Namun, menilai dari situasi saat ini, dia dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian belum menembus kemacetan. Dia bertanya-tanya apakah usahanya sia-sia. Lagi pula, bahkan tanpa terobosan, dengan kekuatan saat ini yang ditampilkan Duan Lingtian masih bisa bertahan di tempat pertama. Jika dia tahu Duan Lingtian memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan terburu-buru untuk menunjukkan kepada Duan Lingtian prinsip pedang daunnya dan menunggu waktu yang lebih baik setelah mereka kembali ke sekte yang murni. Namun, tanpa sepengetahuan Ye Chen Feng, karena prinsip pedang daunnya, Duan Lingtian dan doppelgangernya memiliki sinergi tingkat tinggi. Bab 4072, juara dari pesta 7 rumah di medan perang, Wang Xiong menyaksikan Duan Lingtian dengan kejam menghancurkan serangannya. Setelah melihat sinergi antara Duan Lingtian dan kembarannya, dia merasa tidak berdaya. Dia juga menyadari saat ini bahwa bahkan jika dia tidak terluka dan dalam kondisi puncak, dia hanya bisa bertarung imbang dengan Duan Lingtian, yang telah memahami kedalaman teleportasi ganda dan memiliki sinergi tingkat tinggi dengan doppelgangernya. Ketika dia terluka, dia hanya bisa menggunakan sekitar 70% atau 80% dari kekuatannya. Sekarang dia bertukar beberapa pukulan lagi dengan Duan Lingtian, lukanya memburuk sehingga dia hanya bisa mengerahkan sekitar 60% dari kekuatannya. Saya kalah adil dan jujur. Wang Xiong menyimpulkan dalam hati ketika dia memikirkan Duan Lingtian menggunakan kedalaman teleportasi ganda, yang sebelumnya dia sembunyikan. Mungkin, Duan Lingtian justru menunggu saat itu untuk menggunakannya. Saya menyerah, kata Wang Xiong tepat sebelum dia menerima transmisi suara dari para tetua di Frozen Mountain Manor yang menasihatinya untuk menyerah. Setelah pertunjukan kekuatan Duan Lingtian, Kaisar Dewa Perantara dari Manor Gunung Beku milik tuan rumah feodal berpikir bahwa tidak ada gunanya terus bertarung juga. Bagaimanapun, Wang Xiong terluka parah sementara Duan Lingtian tidak terluka. Semua orang sudah mengharapkan hasil ini sehingga mereka tidak terkejut. Mereka hanya menyesali bagaimana hasilnya sangat berbeda dari apa yang mereka harapkan di awal. Wang Xiong, yang mereka yakini pasti akan menang, menyerah pada Duan Lingtian. Tanda seru. Tidak ada yang mempertanyakan kemenangan Duan Lingtian juga setelah menunjukkan kekuatannya. Para murid muda telah mendengar penjelasan dari para tetua mereka sehingga mereka tahu Duan Lingtian pantas untuk menang. Menurut para tetuaku, bahkan jika Wang Xiong tidak terluka, dia akan bertarung paling banyak dengan Duan Lingtian. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Duan Lingtian. Memang, itulah yang dikatakan tetua saya juga. Tetuaku berkata bahkan jika Wang Xiong tidak terluka, Duan Lingtian memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Wang Xiong, tidak hanya mengakhiri pertarungan dengan seri. Pemahaman Duan Lingtian tentang hukum lebih mendalam daripada Wang Xiong. Doppelgangernya juga lebih kuat dari kekuatan garis keturunan Wang Xiong. Tidak hanya itu, pedang dao miliknya juga lebih unggul dari milik Wang Xiong. Dengan demikian, Duan Lingtian dapat menutup kesenjangan antara basis kultivasi mereka dan menang, bahkan jika para murid muda tidak mempercayai orang lain, mereka secara alami mempercayai para tetua mereka, terutama Kaisar Dewa Perantara. Selain itu, meskipun wawasan mereka tidak sebaik Kaisar Dewa Perantara, mereka tidak buta. Mereka bisa melihat bahwa Duan Lingtian sangat kuat. Kembali ke medan perang, begitu Wang Xiong menyerah, cahaya keemasan di tubuhnya menghilang. Dia memandang Duan Lingtian dan badai spasial di sekitarnya yang sedang sekarat sebelum dia bertanya dengan senyum masam, "Duan Lingtian, apakah ini sejauh mana kekuatanmu?" Setelah mendengar pertanyaan ini, orang banyak terdiam. Memang, apakah ini sejauh mana kekuatan Duan Lingtian atau apakah Duan Lingtian masih menyembunyikan kekuatannya? Mereka secara naluriah berasumsi bahwa itu adalah kekuatan penuh Duan Lingtian. Bahkan Kaisar Dewa pun berpikir demikian. Semua orang menatap Duan Lingtian dengan saksama,
menunggu jawabannya. Duan Lingtian menjawab dengan tenang, sudah hampir sampai. Lagi pula, Duan Lingtian tidak menggunakan Mastery Dao-nya sebelumnya. Namun, jika dia tidak menemukan cara untuk meningkatkan sinergi antara dia dan doppelgangernya dari prinsip pedang Dao Ye Chen Feng selama 2 hari terakhir, dia mungkin masih tidak memiliki kekuatan yang dia miliki hari ini bahkan jika dia telah menggunakan Mastery Dao-nya. Hampir sampai, Wang Xiong tercengang. Kemudian, ketika dia pulih, dia berkata dengan getir, jadi kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu. Betul sekali, aku mengerti sekarang, kata Wang Xiong sebelum dia berbalik dan meninggalkan medan perang, tampak kecewa. Mereka yang melihat ke belakang Wang Xiong bisa merasakan kepahitannya dengan tajam. Adapun yang lain, mereka menjadi gempar ketika mereka sadar kembali. Bahkan Kaisar para Dewa terkejut ketika mereka mendengar bahwa Duan Lingtian tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Lin Donglai, yang memimpin pertarungan selama pesta 7 rumah, menatap Duan Lingtian dengan mata bersinar seolah dia ingin merekrut Duan Lingtian. Aku benar-benar tidak menyangka Duan Lingtian menduduki peringkat pertama di pesta 7 rumah. Untungnya, saya tidak memasang taruhan kemarin. Kalau tidak, aku akan kalah total hari ini. Siapa yang mengharapkan hasil ini? Dengan ini, Duan Lingtian menjadi juara dari pesta 7 rumah. Saat Duan Lingtian kembali untuk berdiri bersama orang-orang dari sekte yang murni, banyak kaisar dewa dari pasukan lain di 7 rumah memberi selamat kepada Ye Chen Feng dan Liu Fenggu. Orang-orang dari sekte yang murni secara alami sangat gembira. Bertentangan dengan harapan semua orang, orang-orang dari Manor Gunung Beku di rumah Tuan Feodal tidak kecewa dengan kehilangan Wang Xiong. Namun, orang-orang dari klan Wan Qi, yang duduk di sebelah orang-orang dari sekte yang murni, sangat murung saat ini. Sejak saat Ye Chen Feng mendobrak tanah klan mereka dan membunuh Wan Qijue, Kaisar Dewa Perantara dan Penatua Kursi Emas dari klan Wan Qi, klan tersebut telah menjadi musuh sekte yang murni. Sekarang Duan Lingtian menduduki peringkat pertama di pesta 7 rumah, bagaimana mereka bisa merasa bahagia? Wajar jika mereka merasa tidak bahagia. Pada saat ini, Wan Qi Yuning, yang memimpin rombongan dari klan Wan Qi, bangkit berdiri. Dia berkata, ayo pergi. Sementara itu, Wan Qi Hong tidak melihat Duan Lingtian lagi setelah Duan Lingtian meninggalkan medan perang. Seolah-olah dia takut melihat tatapan mengejek Duan Lingtian. Lagi pula, dia tidak menahan diri untuk mengejek Duan Lingtian setiap ada kesempatan. Pertunjukan kekuatan Duan Lingtian hari ini seperti tamparan di wajahnya. Orang-orang dari klan Wan Qi adalah yang pertama meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang dari klan Wan Qi bukan satu-satunya yang tidak bahagia. Tidak semua orang dari sekte yang murni senang. Misalnya, ada Yuan Hanjin, Master Yang Qianye dan seorang tetua dari faksi Ping Sheng. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, hatinya dingin. Duan Lingtian begitu kuat. Qianye sangat membencinya dan tidak repot-repot menyembunyikannya. Akankah dia menargetkan Qianye di masa depan? Apakah saya akan terlibat? Yuan Hanjin bertanya-tanya dalam hati, merasakan krisis yang samar. Yang Qianye memandang Duan Lingtian. Meskipun ekspresi tenang di wajahnya, dia terkejut. Kekuatan Duan Lingtian berada di luar imajinasinya. Duan Lingtian mengikuti orang-orang dari sekte yang murni kembali ke akomodasi sementara mereka. Dia segera menemukan Ye Chen Feng dan Zhen Ping Fan telah mengikutinya kembali ke rumah kayunya. Zhen Ping Fan tidak bisa lagi menunggu. Dia bertanya dengan sedih, Duan Lingtian, kapan Anda memahami kedalaman teleportasi ganda? Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu. Juga, sinergi Anda dengan doppelganger Anda sangat tinggi ketika Anda berada dalam formasi. Bagaimana kamu melakukannya? Zhen Ping Fan sangat ingin tahu tentang ini. Ye Chen Feng tetap diam. Bagaimanapun, Zhen Ping Fan telah mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa keduanya datang mencarinya. Tidak seperti Ye Chen Feng yang mengendalikan ekspresinya, dia bisa dengan jelas melihat rasa ingin tahu yang membara di mata Zhen Ping Fan sejak tadi. Dia menjawab, saya memahami kedalaman teleportasi ganda beberapa waktu lalu. Adapun sinergi antara saya dan doppelganger saya harus berterima kasih kepada Penatua Ye untuk itu. Setelah mempelajari prinsip pedang Dao-nya, meskipun saya tidak meningkatkan pedang Dao saya terinspirasi olehnya dan berhasil meningkatkan tingkat sinergi antara saya dan doppelganger saya. Akibatnya, kekuatan saya meningkat. Adapun seberapa kuat saya menjadi, Anda berdua melihatnya sebelumnya. Ye Chen Feng mengangguk,
merasa bersyukur. Sepertinya usahanya selama 2 hari terakhir tidak sia-sia. Zhen Pingfan menoleh untuk melihat Ye Chen Feng dengan mata terbakar saat dia bertanya, "Paman muda Ye, kapan Anda akan menunjukkan prinsip pedang Dao Anda?" Ye Chen Feng melirik Zhen Pingfan dan berkata, "Aku sudah menunjukkannya padamu beberapa kali, bukan? Sampai sekarang, Anda bahkan belum memahami bentuk dasar dari pedang Dao. Ini berarti kamu tidak cocok untuk mempelajari pedang Dao." Zhen Pingfan tampak sedikit layu setelah mendengar ini. Kemudian, dia berkata dengan enggan, "Aku tidak membicarakan itu. Saya sedang berbicara tentang prinsip pedang Dao yang Anda tunjukkan kepada Duan Lingtian." Zhen Pingfan tahu bahwa prinsip pedang Dao Ye Chen Feng menunjukkan Duan Lingtian terinspirasi oleh Feng Qingyang, Master Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, dia mungkin tidak cocok untuk memahami pedang Dao Ye Chen Feng, tapi itu mungkin tidak berlaku untuk pedang Dao Feng Qingyang. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak Zhen Pingfan. "Saya dapat membagikan pedang Dao yang saya kuasai. Kecuali saya mendapatkan persetujuan Master Duan Lingtian, saya tidak bisa menunjukkan prinsip pedang Dao yang saya tunjukkan kepada Duan Lingtian." Zhen Pingfan tidak patah semangat. Dia menatap Duan Lingtian segera dan bertanya sambil tersenyum, "Duan Lingtian, dapatkah Anda meminta persetujuan tuanmu? Saya ingat Anda mengatakan bahwa tuan Anda meninggalkan doppelgangernya di alam Devata sehingga Anda dapat berbicara dengannya menggunakan doppelganger Anda, bukan?" Duan Lingtian tidak menolak Zhen Pingfan. Dia dengan cepat berbicara kepada tuannya melalui doppelganger yang dia tinggalkan di Solitary Destructive Heaven. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata kepada Ye Chen Feng, "Penatua Ye, tuanku baik-baik saja dengan itu." Mata Zhen Pingfan bersinar kegirangan saat dia berkata, "Paman muda Ye, apakah kamu mendengar itu?" Tuan Duan Lingtian menyetujuinya. "Baiklah, baiklah, aku akan menunjukkannya kepadamu ketika kita kembali ke sekte," kata Ye Chen Feng. "Pesta 7 rumah secara resmi akan berakhir besok. Jika itu berakhir besok, kami akan pergi lusa. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memandang Duan Lingtian. Bab 4073, peringkat terakhir. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, mata Duan Lingtian berbinar. Dia tidak lupa bahwa dia mungkin mengalami pertemuan kebetulan setelah pesta 7 rumah berakhir. Ye Chen Feng akan berbicara dengan Yuan Pingsen, pendiri faksi Pingsheng dari Sekte Yang Murni, tentang membiarkan 2 orang memasuki istana surgawi tertinggi, yang ditemukan Yuan Hanjin dan Yang Qianye telah masuk. Sebelum dimulainya pesta 7 rumah, Yang Qianye hanya dianggap sebagai murid yang sedikit di atas rata-rata di Sekte Yang Murni. Penampilannya biasa-biasa saja, dan dia lebih rendah dari banyak murid luar biasa di Sekte Yang Murni. Karena itu, penampilannya selama pesta 7 rumah mengejutkan semua orang. Hanya ada 3 Lord of Gods perantara di 10 besar dari Seven Mansions Feast kali ini, dan dia adalah salah satunya. Berdasarkan ini, orang dapat melihat betapa bermanfaatnya memasuki istana surgawi tertinggi itu. Karena itu, wajar saja jika Duan Lingtian senang dengan prospek memasuki istana surgawi tertinggi. Dia bahkan tidak bersemangat ketika dia mengalahkan Wang Xiong sebelumnya. Keuntungan terbesarnya dari mengalahkan Wang Xiong dan peringkat pertama di pesta 7 rumah adalah dia memenangkan 4 slot untuk Sekte Yang Murni untuk memasuki alam suci rahasia. Dengan ini, kemungkinan Kaisar Dewa yang maju di Sekte Yang Murni telah meningkat. Adapun hadiah untuk penggunaan pribadi Duan Lingtian, mungkin, mereka akan baik-baik saja untuk keajaiban muda rata-rata, tetapi baginya, itu juga tidak menarik. Hadiahnya adalah pil surgawi tingkat tuan, mereka bahkan bukan pil divine limit tingkat dewa. Hadiah lainnya juga tidak berguna baginya, dan dia hanya bisa menukar beberapa kristal surgawi. Tanda seru, baiklah, itu saja. Kami akan pergi sekarang, kata Ye Chen Feng. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian sebelum dia pergi bersama Zhen Pingfan. Sebelum Zhen Pingfan pergi, dia tidak lupa memuji Duan Lingtian melalui transmisi suara. Duan Lingtian, kali ini kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, ketenaranmu tidak hanya terbatas pada 7 rumah besar. Di mata pasukan tingkat tertinggi, 7 rumah besar dengan banyak pasukan tingkat kaisar adalah tempat yang agak terbelakang. Mereka melihat Seven Mansions sebagai tempat yang kekurangan sumber daya, dan karena itu, sulit bagi siapapun dari Seven Mansions untuk menjadi dewa tertinggi. Bagi mereka, menjadi terkenal di Seven Mansions tidak berarti apa-apa.
Duan Lingtian menyadari hal ini sejak awal, oleh karena itu, dia tidak berpikir dia sangat luar biasa karena terkenal di Seven Mansions. Apalagi menurutnya, dia masih terlalu lemah sekarang. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan istrinya. Setelah Ye Chen Feng dan Zhen Ping Fan pergi, Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidur, memejamkan mata, dan beristirahat. Pada saat yang sama, dia membayangkan pedang di benaknya. Pedang itu menari-nari seperti naga, menebas dengan kejam pada waktu-waktu tertentu dan terbang tidak menentu di lain waktu. Agak sulit untuk meningkatkan pedang Dao saya menggunakan prinsip pedang Dao Penatuaye. Sepertinya aku harus menyusahkan tuanku untuk mendapatkan bimbingan. Duan Lingtian meninggalkan doppelgangernya dari hukum waktu di tempat Kaisar Surgawi di surga penghancur soliter. Dengan demikian, dia bisa berbicara dengan tuannya melalui doppelganger tuannya. Dia tidak membuang waktu dan mengirim doppelganger hukum waktu untuk mencari doppelganger tuannya. Ketika Feng Qing yang mendengar tentang situasi Duan Lingtian, dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya tidak berharap waktu saya dengan saudara Ye akan bermanfaat bagi Anda juga. Tetaplah bersamaku selama periode waktu berikutnya. Saya akan memberitahu Anda tentang wawasan saya tentang pedang Dao yang mungkin belum Anda pikirkan. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk membantu Anda mencapai terobosan dalam pedang Dao Anda." Namun, Feng Qing yang tiba-tiba terdiam. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah serius sebelum dia melanjutkan berkata, "Meskipun kamu memiliki bimbinganku yang bertindak seperti jalan pintas, aku harap kamu akan mengandalkan pemahamanmu sendiri ketika kamu membuat terobosan terakhirmu. Jika Anda menerobos menggunakan pedang Dao saya, jalur pedang Dao masa depan Anda akan sangat sulit. Tidak apa-apa menggunakan jalur orang lain sebagai referensi, tetapi yang terbaik adalah menerobos sendiri. Bagaimanapun, Anda memiliki jalan Anda sendiri. Tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi lebih kuat dengan mengikuti jalan orang lain. Jika Anda mengikuti jalan saya, itu akan seperti pepatah bahwa tidak mungkin bagi murid untuk melampaui guru." Ekspresi Duan Lingtian berubah serius juga setelah mendengarkan Feng Qing yang. Pada saat ini, dia juga menyadari mengapa tuannya tidak banyak mengganggu pedang Dao-nya. Ternyata, tuannya ingin dia berjalan di jalannya sendiri. Kata-kata berikut Feng Qing yang juga mengkonfirmasi pikiran Duan Lingtian. Dia berkata, "Di masa lalu, setelah membimbing Anda ke tahap dasar, saya jarang, jika pernah, mengganggu jalur pedang Dao Anda." Dia berhenti dan menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, "Saya bukan orang yang bertele-tele. Karena Anda terburu-buru untuk tumbuh lebih kuat, saya akan membimbing Anda sebanyak yang saya bisa. Aku hanya berharap itu tidak akan mempengaruhi jalanmu sendiri." Pada akhirnya, kembaran Duan Lingtian dari hukum waktu tetap berada di sisi Feng Qing yang. Selain memahami hukum waktu, dia juga mempelajari dan mengamati pedang Dao Feng Qing yang. Seperti hukum, pedang Dao yang dipahami oleh seorang doppelganger tidak berbeda dengan pedang Dao yang dipahami oleh tubuh yang sebenarnya. Doppelganger adalah bagian dari jiwa seseorang. Mereka berbagi ingatan dan kemampuan tubuh asli mereka masing-masing. Apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami akan langsung ditransmisikan kembali ke tubuh mereka yang sebenarnya. Ini adalah keuntungan utama dari mereka yang berasal dari alam bawah. Hari berikutnya, banyak orang sudah tiba di tempat pesta 7 rumah di pagi hari. Duan Lingtian datang dengan orang-orang dari sekte yang murni seperti biasa, tetapi dia tidak berdiri di depan. Dia duduk bersila di antara anggota sekte dan menutup matanya. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang berkultivasi atau hanya beristirahat. Banyak anggota sekte yang murni ingin berbicara dengan Duan Lingtian, tetapi setelah melihatnya dalam keadaan ini, mereka menolak ide mereka. Meskipun Duan Lingtian tidak duduk dalam posisi yang mencolok hari ini, dia masih menarik perhatian banyak orang. Ada Duan Lingtian, juara dari pesta 7 rumah. Kali ini, sekte yang murni memperoleh 6 slot untuk memasuki alam suci rahasia berkat dia. Membandingkan hanya membuat seseorang merasa jengkel. Kami tidak mendapatkan 1 slot pun, tetapi sekte yang murni memperoleh 6. Bukankah sekte yang murni terlalu serakah? Sementara semua orang membicarakan Duan Lingtian, Lin Donglai, tetua dari sekte api melolong yang memimpin pertarungan pesta 7 rumah, berkata, "Hari ini, kita akan melanjutkan pesta 7 rumah." Kebanyakan orang mengalihkan perhatian mereka ke Lin Donglai, tetapi ada beberapa orang yang masih menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang bahkan belum berusia 3000 tahun bisa begitu kuat.
Mereka bertanya-tanya apakah dia memiliki beberapa pertemuan kebetulan atau harta karun yang menakjubkan. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, keserakahan muncul di beberapa hati mereka. Ada juga beberapa yang tidak memiliki pikiran tamak meskipun yakin bahwa dia pasti memiliki beberapa pertemuan atau harta yang tidak disengaja. Sementara itu, Lin Donglai memanggil 10 peserta teratas satu demi satu seperti biasa, mengundang mereka untuk mengeluarkan tantangan. Bahkan saat giliran Tuo Basiu dan Yuan Moyu, mereka tidak melangkah maju untuk menantang Han Di yang kini berada di posisi keempat. Selama pertarungan terakhir, Han Di telah menunjukkan kekuatannya selama pertarungannya dengan Lin Yuan. Tuo Basiu dan Yuan Moyu tidak yakin mereka akan mampu mengalahkan Han Di, paling-paling, mereka akan bertarung imbang dengannya. Karena itu, tidak ada artinya bagi mereka untuk menantangnya. Perbedaan paling penting antara 10 peringkat teratas adalah hadiahnya. Ada perbedaan besar antara hadiah untuk 3 peringkat teratas dan hadiah untuk mereka yang berada di bawah 3 peringkat teratas. Di sisi lain, tidak ada banyak perbedaan antara hadiah bagi mereka yang berada di peringkat keempat hingga keenam. Mengikuti pola sebelumnya, hadiah untuk mereka yang berada di peringkat keempat hingga keenam dan mereka yang berada di peringkat ketujuh hingga 10 memiliki perbedaan besar. Karena tidak ada yang melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan, tidak lama kemudian giliran Lin Yuan. Dia sekarang berada di peringkat ketiga. Serupa dengan yang lain, dia tidak melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan. Ketika tiba gilirannya, dia hanya melihat ke arah orang-orang dari sekte yang murni dengan ekspresi rumit sebelum dia membuang muka. Bagaimanapun, Duan Lingtian sekuat atau lebih kuat dari Wang Xiong, dan dia sedikit lebih lemah dari Wang Xiong. Dia tidak akan bisa mengalahkan Duan Lingtian dalam pertarungan sekarang. Setelah beberapa saat, Lin Yuan berkata kepada Lin Donglai melalui transmisi suara, "Paman Junior, klan kami ingin merekrut Duan Lingtian dengan cara apapun." Beberapa orang itu sangat tertarik padanya. Setelah mendengar transmisi suara Lin Yuan, mata Lin Donglai melebar tanpa terasa. Dia tahu apa yang dimaksud Lin Yuan dengan, sedikit orang itu, Lin Yuan mengacu pada leluhur klan yang merupakan dewa tertinggi. Dia agak terkejut bahwa dewa tertinggi di klannya juga terkesan dengan penampilan Duan Lingtian. Meskipun dia mengharapkan klannya untuk meminta bantuannya untuk merekrut Duan Lingtian, dia tidak mengharapkan dewa tertinggi di klannya untuk memperhatikan Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Lin Donglai melirik Lin Yuan dan menjawab melalui transmisi suara, "Kamu tahu aku akan mencoba yang terbaik untuk merekrutnya, tapi aku tidak bisa menjamin hasilnya. Kami bukan satu-satunya yang tertarik pada Duan Lingtian. Pasukan peringkat tertinggi lainnya kemungkinan akan tertarik untuk merekrutnya juga." Setelah jeda singkat, dia terus berkata, "Faktanya, Sekte Api Melolong telah menyelidikinya sebelumnya. Setelah datang ke tanah energi yang mendalam, dia hanya bergabung dengan satu klan, dan itu adalah klan Lingho, klan peringkat penguasa di Eastern Ridge Mansion. Bahkan kemudian, dia dipaksa oleh keadaan untuk bergabung dengan klan. Pada saat itu, dia menghadapi banyak bahaya di sekte sehingga dia bergabung dengan klan untuk memastikan keselamatannya. Dari sini, jelas dia tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan klan. Anda harus tahu bahwa klan tidak dapat dibandingkan dengan sekte dalam banyak aspek." Lin Yuan tersenyum tipis saat dia berkata, "Paman Junior, jangan khawatir. Klan hanya ingin bantuan Anda untuk merekrutnya. Tidak peduli apa hasilnya. Lagi pula, jika begitu mudah untuk merekrutnya, saya akan pergi dan merekrutnya sendiri." Setelah mendengar kata-kata Lin Yuan, Lin Donglai menghela nafas lega. Dengan ini, dia tidak lagi merasa tertekan. Dia berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik untuk merekrutnya. Namun, apakah dia bergabung dengan klan atau tidak ada hubungannya denganku." Pada saat yang sama, setelah Lin Yuan menyerah pada tantangannya, peringkat pesta 7 rumah telah diselesaikan. 10 peringkat teratas adalah sebagai berikut. 1. Lingtian dari Sekte yang murni dari Eastern Ridge Mansion 2. Wang Xiong dari Manor Gunung Beku milik Feodal Lord Mansion 3. Lin Yuan dari Sekte Api Melolong Rumah Giok yang mendalam 4. Han Di dari Sekte United Heavens Consonance Mansion 5. Yuan Moyu dari Sekte Surga Melolong Rumah Provinsi Hijau 6. Tuo Basiu dari klan Yuan Underworld Mansion 7. Wan Qi Hong dari klan Wan Qi dari Eastern Ridge Mansion 8. Luo Yuan dari Sekte Daun Musim Gugur Divine Morning Mansion 9. Yang Qian Ye dari Sekte Yang Murni dari Eastern Ridge Mansion 10. Simen Long Xiang dari Villa Marionette di Green Province Mansion.
Bab 4074 Kedatangan Kaisar Para Dewa, badai sedang terjadi. Kali ini, semua Seven Mansions memiliki setidaknya satu peserta dalam peringkat 10 besar dari Seven Mansions Feast. Eastern Ridge Mansion memiliki jumlah peserta tertinggi dalam 10 besar, ada 3 orang dari Eastern Ridge Mansion di 10 besar. Setelah itu adalah Green Province Mansion dengan 2 peserta di 10 besar. Adapun mansions lainnya, mereka masing-masing memiliki 1 peserta di 10 besar. Setelah peringkat akhir diumumkan, banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Cukup banyak dari mereka yang melihat orang-orang dari Divine Morning Mansion dan Underworld Mansion dan menghela nafas. Kekuatan teratas masing-masing di Divine Morning Mansion dan Underworld Mansion mengumpulkan sumber daya mereka masing-masing untuk menumbuhkan keajaiban muda. Tidak diragukan lagi mereka mengharapkan keajaiban muda yang mereka kembangkan untuk menempati peringkat 3 besar. Pada akhirnya, mereka masing-masing hanya memperoleh 2 slot untuk memasuki alam suci rahasia. Saya ingin tahu apakah mereka menganggap ini sebagai kegagalan atau kesuksesan. Saya pikir mereka harus menganggapnya sukses. Jika saya tidak salah, tidak ada seorang pun dari Divine Morning Mansion dan Underworld Mansion yang masuk dalam 10 besar selama pesta 7 rumah sebelumnya. Saya setuju. Saya pikir itu dianggap sukses. Petik 2 tanda seru tanda seru. Pada saat ini, meskipun Kaisar Dewa Perantara dari berbagai kekuatan teratas di Divine Morning Mansion dan Underworld Mansion tidak terlihat terlalu senang, banyak dari anggota tersenyum. Meskipun hasilnya lebih buruk dari yang mereka harapkan, itu bukan kegagalan total. Mereka gagal mendapatkan masing-masing 3 slot, tetapi mereka masih berhasil mendapatkan 2. Satu-satunya masalah adalah mencari tahu kekuatan mana yang akan mendapatkan slot karena ada 3 kekuatan di setiap mansion, dan mereka masing-masing hanya memiliki 2 slot. Meskipun demikian, memiliki 2 slot lebih baik daripada tidak sama sekali. Tak lama kemudian, topik berubah lagi. Penampilan Eastern Ridge Mansion kali ini luar biasa. Mereka memiliki 3 orang di 10 besar. Sekte yang murni adalah yang paling luar biasa. Mereka memiliki 2 peserta di 10 besar, dan dari keduanya, salah satunya adalah juara dari pesta 7 rumah. Dalam sejarah pesta 7 rumah, ada banyak contoh di mana ada 2 peserta dari peringkat kekuatan yang sama di 10 besar. Namun, saya tidak berpikir ada preseden 2 Lord of Gods Perantara dari peringkat kekuatan yang sama di 10 besar pada saat yang sama. Jika Anda tidak menyebutkan ini, saya akan lupa bahwa Duan Lingtian dan Yang Qianye hanyalah dewa-dewa perantara. Jangan lupa Simen dari Villa Marionette di Green Province Mansion. Dia juga seorang dewa-dewa perantara. Kali ini, ada 3 dewa-dewa perantara di peringkat 10 besar. Jika saya tidak salah, selama pesta 7 rumah sebelumnya, tidak ada Lord of Gods Perantara yang masuk dalam 10 besar. Apakah Lord of Gods tingkat lanjut saat ini di Seven Mansions terlalu lemah atau apakah Lord of Gods Perantara menjadi lebih kuat? Saya pikir itu adalah Lord of Gods Perantara di Seven Mansions yang menjadi lebih kuat. Ya, setidaknya, itulah yang terjadi pada ketiganya. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatan mereka sama sekali. Yang Qianye dan Simen hampir sekuat Lord of Gods maju terkuat. Tidak perlu membicarakan seberapa kuat Duan Lingtian. Ini adalah era talenta hebat. Kali ini, Duan Lingtian tidak diragukan lagi mencuri perhatian. Sebelumnya, sebelum pertarungan Duan Lingtian dan Wang Xiong menjadi pusat perhatian. Namun, perhatian semua orang telah beralih dari Wang Xiong dan sekarang terfokus pada Duan Lingtian. Ini wajar karena pemenang akan mengumpulkan perhatian paling banyak. Yang Qianye dan Simen, yang berada di peringkat terbawah dari 10 besar, juga menarik perhatian beberapa orang. Lagi pula, sangat jarang bagi para dewa-dewa perantara untuk dapat menempati peringkat 10 besar dari pesta 7 rumah. Dengan demikian, mereka menerima lebih banyak perhatian daripada Tuo Basiu dan Luo Yuan. Tidak ada yang terkesan bahwa Tuo Basiu dan Luo Yuan berada di peringkat 10 besar. Bagaimanapun, mereka berdua menerima sumber daya dari semua kekuatan teratas di mansion masing-masing. Karena itu, penampilan mereka paling suam-suam kuku dibandingkan dengan Yang Qianye dan Simen Longxiang. Setelah pengumuman peringkat akhir dari pesta 7 rumah, banyak kaisar dewa dari berbagai kekuatan teratas di 7 rumah besar memberi selamat kepada Ye Chen Feng dan Liu Fenggu. Meski sudah memberi selamat kepada duo kemarin, hal itu tidak menghentikan mereka untuk memberi selamat kepada duo lagi hari ini. Di tengah banyak pesan ucapan selamat,
Ye Chen Feng dan Liu Fenggu juga menerima pesan dari banyak orang yang menanyakan apakah Sekte Yang Murni berencana untuk melelang sebuah slot untuk memasuki alam suci rahasia. Sekte Yang Murni memperoleh 6 slot untuk memasuki alam suci rahasia kali ini. Itu benar-benar lebih dari cukup untuk sekte. Bahkan Ye Chen Feng dan Liu Fenggu berpikir begitu. Namun, keduanya tidak setuju atau tidak setuju, mereka hanya menanggapi dengan mengatakan bahwa masalah ini akan diputuskan oleh para pengambil keputusan di sekte tersebut. Pada saat ini, seseorang berkata kepada Ye Chen Feng melalui transmisi suara, "Penatua Ye, Penatua Liu mungkin tidak dapat membuat keputusan, tetapi itu berbeda untukmu, kan? Dengan kekuatanmu, apakah ada orang di sekte Yang Murni yang tidak setuju denganmu?" Kekuatan Ye Chen Feng bukanlah rahasia. Meskipun dia masih seorang kaisar dewa tingkat menengah, ada beberapa orang yang memperlakukannya seperti kaisar dewa tingkat lanjut. Bagaimanapun, meskipun dia adalah kaisar dewa tingkat menengah, dia memiliki kekuatan tempur kaisar dewa tingkat lanjut. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga menerima pesan ucapan selamatnya sendiri. Tepatnya, dia menerima 3 pesan ucapan selamat. Dia tidak terlalu terkejut oleh pengirim 2 pesan pertama, yaitu Wang Xiong dari rumah Gunung Beku milik Tuan Feodal dan Simen Long Xian dari Villa Marionet rumah Provinsi Hijau. Namun, dia agak terkejut dengan pengirim pesan ucapan selamat pertama. Itu tidak lain adalah Tuo Basiu, keajaiban muda dari klan Yuan Underworld Mansion. Suaranya menyenangkan dan ramah ketika dia memberi selamat padanya. Duan Lingtian sama sekali tidak mengenal Tuo Basiu sehingga dia hanya menjawab dengan sopan dengan terima kasih. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menambahkan, "Sementara saya dalam perjalanan ke sini sebelumnya, saya mendengar Elder Ye dari sekte kami mengatakan bahwa beberapa kaisar dewa telah tiba di sekitar tempat ini. Kaisar para dewa ini bukanlah mereka yang hadir di sini. Aku tidak yakin apakah mereka berasal dari Underworld Mansion atau Primal Flame Sect di Feodal Lord Mansion." Karena Tuo Basiu berinisiatif untuk mengucapkan selamat kepadanya, Duan Lingtian memutuskan untuk memberitahunya tentang apa yang telah didengarnya. Jika Tuo Basiu tidak mengiriminya pesan, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Terus terang, bahkan jika Kaisar Dewa itu datang untuk Tuo Basiu, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Suara Tuo Basiu kali ini jauh lebih lembut saat dia menjawab, "Terima kasih atas pengingat Anda. Ada banyak orang di sekitarku jadi aku akan baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir." Duan Lingtian merasa agak terdiam ketika mendengar jawaban Tuo Basiu. "Kapan aku khawatir? Aku hanya memberitahumu tentang itu dengan iseng." Setelah menyadari bahwa Tuo Basiu sepertinya salah paham, Duan Lingtian tidak lagi mengatakan apapun padanya. Dia khawatir jika dia berbicara lagi, dia akan salah paham lagi dan mengartikan kata-katanya ketika tidak ada. Pada saat itu akan menjadi canggung. Pesta 7 rumah akhirnya berakhir. Duan Lingtian dan peserta lainnya di 100 teratas juga menerima hadiah pribadi mereka. Adapun slot untuk memasuki alam suci rahasia, itu tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali karena mereka akan pergi ke pasukan yang mereka wakili. Terus terang, mereka seperti pion dari pasukan masing-masing untuk bersaing mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam suci rahasia. Lagi pula, alasan utama keberadaan pesta 7 rumah adalah untuk memutuskan siapa yang bisa memasuki alam suci rahasia. Segera setelah pesta 7 rumah secara resmi berakhir, Liu Fenggu berkata kepada Duan Lingtian dan murid-murid muda lainnya dari Sekte Yang Murni, "Kami akan pergi hari ini. Kemasi barang-barang Anda, kita akan berangkat setengah jam lagi." Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia mendapat kesan bahwa mereka akan berangkat ke Eastern Ridge Mansion dan Sekte Yang Murni besok. Yang lain juga seperti Duan Lingtian. Mereka semua mengira mereka akan berangkat besok. Liu Fenggu telah memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi sehari setelah pesta 7 rumah secara resmi berakhir. Liu Fenggu sepertinya bisa melihat pertanyaan yang tertulis di wajah semua orang jadi dia menjelaskan, "Ini masih sangat pagi. Ada lebih dari 1 jam sebelum tengah hari. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Apalagi, dia berhenti sejenak untuk melihat ke langit sebelum melanjutkan berkata, aku takut badai akan datang. Ini akan baik-baik saja untuk para tetua, tapi mungkin tidak untuk kalian semua." Setelah mendengar ini, Zhen Ping Fan tiba-tiba berkata, "Paman muda Liu, kita bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka." Kemudian, dia melihat murid-murid muda dari Sekte Yang Murni sebelum dia berkata,
para kaisar dewa dari Sekte Api Primal Rumah Tuan Feodal ada di sini. Mereka juga datang dengan bantuan dari luar. Mereka tidak berniat membiarkan Tuo Basiu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Banyak pembangkit tenaga listrik dari Underworld Mansion telah tiba juga. Setelah semua kekuatan yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini pergi, perang bisa pecah di sini. Untuk memastikan Anda semua tetap tidak terpengaruh oleh ini, kami memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Tidak perlu bagi kita untuk terlibat dalam masalah ini. Petik 2. Zhen Pingfan sangat jujur ketika dia berbicara. Setelah Zhen Pingfan berbicara, ada beberapa orang yang menyarankan agar mereka tetap menonton pertunjukan. Mendengar saran tersebut, cukup banyak orang yang merasa tergerak. Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk menjadi berani ketika Anda tidak tahu apa-apa. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi ketika Kaisar Dewa bertarung dengan sekuat tenaga tanpa memperdulikan nyawa mereka? Pada saat itu, para tetua mungkin tidak dapat melindungi kalian semua. Kemudian, dia berkata dengan sedikit celaan, "Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Kemasi barang-barangmu dan kumpulkan." Zhen Pingfan merasa sedikit terdiam melihat betapa tak kenal takutnya para murid muda dari Sekte yang murni. Sepertinya mereka mengira pertempuran hidup atau mati antara Kaisar Dewa adalah permainan anak-anak. Pertempuran seperti itu akan meruntuhkan seluruh tempat hingga rata dengan tanah. Pertempuran antara Kaisar para Dewa. Faktanya, Duan Lingtian, seperti yang lain, juga ingin tinggal dan menonton pertunjukan. Namun, dia tahu itu ide yang buruk. Pada akhirnya, dia menghibur dirinya sendiri dalam hati, lebih baik kembali secepat mungkin. Kediaman surgawi tertinggi sedang menungguku. Aku akan bisa menyaksikan Kaisar Dewa bertarung cepat atau lambat. Aku bahkan bisa pergi ke realm battlefield untuk menonton pertarungan seperti itu begitu aku menjadi lebih kuat. Selama perjalanan kembali ke akomodasi sementara mereka, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan wanita yang mengenakan kerudung di wajahnya. Yah, aku harap kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup. Tidak mudah bagimu, sebagai seorang kultivator wanita, untuk mencapai ketinggian ini. Duan Lingtian dan Tuo Basiu awalnya tidak ada hubungannya satu sama lain, mereka melakukan perjalanan di jalur paralel satu sama lain tanpa persimpangan. Namun, ada sedikit interaksi hanya karena dia memberi selamat padanya sebelumnya. Meski begitu, dia pikir itu akan menjadi satu-satunya persimpangan yang mereka miliki. Karena itu, meskipun dia berharap Tuo Basiu akan bertahan, dia tidak mengkhawatirkannya lebih dari itu. Bahkan jika dia meninggal, dia paling-paling akan mendesah betapa menyedihkannya hidup wanita cantik itu. Sementara itu, Wan Qi Yuning, penatua kursi emas dari klan Wan Qi, juga membawa orang-orang dari klan Wan Qi menjauh dari tempat pesta 7 rumah. Pada saat yang sama, Wan Qi Yuning berkata kepada Wan Qi Hong, 2 slot lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat Wan Qi Hong terlihat agak kesal, dia menganggap Wan Qi Hong kesal karena tidak dapat menempati peringkat 3 besar. Oleh karena itu, dia menambahkan, kali ini, ada terlalu banyak peserta tersembunyi di pesta 7 rumah. Bukan salahmu jika kamu tidak berada di peringkat 3 besar. Tidak perlu bagimu untuk terlalu memikirkannya. Bab 4075, penolakan ketika orang-orang dari Sekte yang murni kembali ke Eastern Ridge Mansion, mereka tidak terpisah menjadi 2 kelompok seperti ketika mereka datang. Sebaliknya, mereka semua naik kapal terbang Liu Fenggu. Itu agak ramai, tetapi masih ada cukup ruang bagi semua orang untuk berjalan-jalan. Liu Fenggu adalah orang yang menyarankan semua orang bepergian dengan 1 kapal terbang. Karena banyak Kaisar Dewa telah berkumpul, yang terbaik adalah tetap bersatu meskipun mereka bukan target Kaisar Dewa itu. Ye Chen Feng tidak keberatan. Bagaimanapun, saran itu menguntungkannya. Dia tidak perlu mengemudikan kapal terbang dan terus mengawasi sekelilingnya. Dia lebih kuat dari Liu Fenggu, tetapi ketika datang untuk mengawasi lingkungan mereka dengan kesadaran surgawi mereka, kemampuan mereka hampir sama. Beberapa hari kemudian, tanda seru, saya akhirnya memiliki kedamaian dan ketenangan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri ketika dia akhirnya punya waktu sendirian. Setelah memulai perjalanan mereka kembali ke Sekte yang murni, Duan Lingtian masih menerima transmisi suara. Banyak dari mereka berasal dari murid muda Sekte yang murni, yang ingin berbicara dengannya terlepas dari apakah mereka mengenalnya atau tidak. Mereka juga sangat sopan sehingga membuatnya lebih sulit untuk mengabaikan mereka. Pada akhirnya,
dia menanggapi mereka dengan sabar satu demi satu. Selain Yang Qianye, semua murid muda dari Sekte Yang Murni yang hadir telah memberi selamat kepada Duan Lingtian. Di antara mereka yang mengucapkan selamat kepadanya, ada beberapa yang biasanya sombong, dan jelas dari suara mereka bahwa mereka tidak mau dan dipaksa untuk berbicara dengannya. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa orang-orang ini kemungkinan besar diperintahkan oleh para tetua mereka untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Lagi pula, di mata para tetua mereka, dia luar biasa setelah memenangkan pesta 7 rumah meskipun berusia lebih muda dari 3.000 tahun. Menurut mereka, berteman dengannya hanya ada untungnya dan tidak ada ruginya. Pada saat ini, Zhen Pingfan berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, kali ini Anda telah tampil sangat baik. Selama beberapa hari terakhir, ayah saya dan adik laki-laki saya, pemimpin sekte dari Sekte Yang Murni, telah mengadakan 2 pertemuan antara para pembuat keputusan. Mereka dengan suara bulat memutuskan untuk memberi Anda hadiah besar untuk menunjukkan penghargaan atas dedikasi Anda pada Sekte Yang Murni. Sekte tidak hanya akan memberi Anda beberapa harta dari perbendaharaan, tetapi mereka juga akan mengirim orang untuk mengumpulkan sumber daya langka yang akan berguna bagi Anda. Sekte bukanlah sekte yang akan mengambil keuntungan dari murid-muridnya. Karena Anda memenangkan 4 slot untuk sekte memasuki alam suci rahasia, sekte itu pasti akan memberi Anda hadiah yang mahal." Ini adalah kabar baik bagi Duan Lingtian bahkan jika dia sudah mengharapkannya. Dia akan merasa aneh jika Sekte Yang Murni tidak menghadiahinya untuk peringkat pertama di pesta 7 rumah. Jika sekte itu begitu tidak bijaksana, itu tidak akan bertahan sampai hari ini. Selain itu, Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang karakter Ye Chen Feng. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen Feng memiliki rasa memiliki yang mendalam terhadap Sekte Yang Murni. Kalau tidak, Ye Chen Feng tidak akan tinggal di sekte sampai sekarang. Mungkin, Ye Chen Feng mungkin tidak menerima perlakuan khusus jika dia bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi yang kuat, yang hanya berada di urutan kedua setelah pasukan peringkat tertinggi utama. Ye Chen Feng pasti akan diperlakukan seperti tamu terhormat di pasukan peringkat tertinggi biasa. Singkatnya, menurut pendapat Duan Lingtian, untuk Ye Chen Feng untuk tinggal di Sekte Yang Murni begitu lama, setidaknya, Sekte Yang Murni tidak mungkin buruk. Perjalanan Sekte Yang Murni kembali dari Mansion Giok mendalam tidak mengejutkan mulus. Akan aneh jika sesuatu telah terjadi. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menghentikan kapal terbang kelas Kaisar tanpa alasan yang jelas. Namun, setelah mereka meninggalkan wilayah Profound Jade Mansion, kapal terbang itu tiba-tiba berhenti. Semua orang langsung menoleh untuk melihat Liu Fenggu serempak karena dialah yang mengemudikan kapal. Pada saat ini, seseorang melihat gambar cermin di kapal terbang dan berseru, "Seseorang di depan." Kemudian, seorang penatua berkata dengan cemberut, "Orang ini terlihat agak akrab." Liu Fenggu berkata, "Ini Lin Donglai, tetua dari Sekte Api Melolong Rumah Giok yang mendalam." Semua orang akrab dengan nama Lin Donglai. Namun, mereka bingung mengapa Lin Donglai ada di sini. Sementara semua orang bertanya-tanya tentang tujuan Lin Donglai, suaranya terdengar dari luar kapal terbang. Meskipun dia berdiri agak jauh, suaranya bergema dengan jelas di kapal terbang. "Penatua Ye, Penatua Liu, saya tidak memiliki niat buruk. Saya hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada Duan Lingtian atas nama klan peringkat tertinggi, Klan Lin." Ketika semua orang mendengar kata-kata Duan Lingtian, klan peringkat tertinggi, dan Klan Lin, mereka secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Ternyata, Lin Donglai ada di sini untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Selain itu, dia melakukannya atas nama klan peringkat tertinggi, Klan Lin, bukan Sekte Api Howling Mansion yang mendalam. Liu Fenggu memimpin dan turun dari kapal terbang. Dia berkata, "Penatua Lin, meskipun saya pernah mendengarnya, saya benar-benar tidak berharap Anda berasal dari Klan Lin. Mengapa keturunan klan peringkat tertinggi bergabung dengan sekte peringkat kaisar seperti Sekte Api Melolong?" Lin Donglai berkata dengan ramah, "Penatua Liu, ceritanya panjang. Tidak pantas untuk masuk ke sini. Jika Anda tertarik, silakan kunjungi Sekte Api Melolong, dan saya akan memberitahu Anda tentang masa lalu saya. Harap yakinlah, saya hanya datang untuk berbicara dengan Duan Lingtian dan tidak memiliki niat lain. Adapun alasannya, saya yakin Anda sudah tahu. Meskipun saya tidak berpikir saya memiliki peluang sukses yang tinggi,
saya masih harus menyelesaikan tugas saya. Saya harap Anda mengerti, Penatua Liu. Liu Fenggu tidak punya alasan untuk menolak Lin Donglai, jadi dia berkata, saya tidak keberatan dengan itu. Selama Penatua Ye setuju, tidak akan ada masalah. Menurut pendapat Liu Fenggu, Duan Lingtian, anggota dari faksi puncak awan sekte yang murni, memiliki hubungan yang relatif baik dengan Ye Chen Feng. Itu paling tepat untuk membiarkan Ye Chen Feng memutuskan masalah ini. Apalagi, dia tidak mau mengambil keputusan karena tidak menyinggung kedua belah pihak. Sekarang setelah dipastikan bahwa Lin Donglai berasal dari klan Lin tingkat tertinggi, ada lebih sedikit alasan baginya untuk menyinggung Lin Donglai. Begitu suara Liu Fenggu jatuh, Lin Donglai mengalihkan pandangannya ke kapal terbang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng berkata dengan malas, pergi dan bicaralah dengan Penatua Lin. Meskipun Ye Chen Feng tidak merinci dengan siapa dia berbicara, semua orang tahu kata-kata itu ditujukan kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia meninggalkan kapal terbang. Hanya dalam beberapa saat, dia mendarat di sebelah Liu Fenggu dan menatap Lin Donglai. Dia menangkupkan tinjunya sebentar dan menyapa Lin Donglai, Penatua Lin. Lin Donglai tersenyum lebar dan berkata, Duan Lingtian, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas peringkat pertama di pesta Seven's Mansions. Itu benar-benar datang sebagai kejutan. Duan Lingtian tersenyum dan berkata dengan rendah hati, Penatua Lin, terima kasih. Lin Yuan tidak menantangku. Jika dia melakukannya, saya mungkin belum tentu memenangkan tempat pertama. Lin Donglai terdiam sesaat oleh kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan berkata, Duan Lingtian, tidak perlu menjadi rendah hati. Meskipun Lin Yuan sangat kuat, dia bukan tandinganmu. Apa lelucon? Lin Yuan bukan tandingan Wang Xiong, dan Wang Xiong dikalahkan oleh Duan Lingtian. Dengan demikian, bahkan jika Lin Yuan menantang Duan Lingtian, Lin Yuan hanya akan dikalahkan. Setelah itu, ekspresi Lin Donglai berubah sedikit serius saat dia berkata langsung, aku datang untuk mencarimu kali ini karena aku telah dipercayakan sebuah tugas. Saya datang atas nama klan Lin di Rumah Kayu Surgawi untuk mengundang Anda bergabung dengan klan Lin. Jika Anda setuju, manfaat yang diberikan kepada Anda akan menjadi 2 kali lipat dari yang diterima oleh keturunan langsung. Selain itu, klan akan memberi Anda hadiah selamat datang juga. Klan menjamin bahwa Anda akan puas dengan hadiahnya. Adapun apa itu, jika Anda menerima undangan, saya dapat memberitahu Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, saya khawatir saya bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Lin Donglai terdengar agak misterius ketika berbicara tentang hadiah selamat datang dari klan Lin peringkat tertinggi. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mendengar Zhen Pingfan menyebut klan Lin peringkat tertinggi. Zhen Pingfan telah menduga sebelumnya bahwa Lin Yuan, yang mewakili sekte api melolong di pesta 7 rumah, berasal dari klan Lin di Rumah Kayu Surgawi. Kata-kata Lin Donglai hari ini mengkonfirmasi kecurigaan Zhen Pingfan. Faktanya, Zhen Pingfan bukan satu-satunya yang mencurigai hal ini. Banyak orang yang tahu tentang klan Lin peringkat tertinggi di Rumah Kayu Surgawi telah lama curiga bahwa Lin Yuan dan Lin Donglai berasal dari klan Lin peringkat tertinggi. Duan Lingtian tersenyum sedikit dan dengan sopan menolak Lin Donglai. Penatua Lin, terima kasih atas undanganmu, tapi aku belum berniat meninggalkan sekte yang murni. Sebenarnya, itu hanya alasan ketika Duan Lingtian mengatakan dia tidak punya rencana untuk meninggalkan sekte yang murni untuk saat ini, dan dia yakin Lin Donglai juga mengetahui hal ini. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, kata Lin Donglai sambil menghela nafas. Namun, berdasarkan reaksinya, jelas dia sudah mengharapkan ini. Kemudian, dia mendongak dan berkata, Penatua Liu, Penatua Ye, selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Liu Fenggu dan Ye Chen Feng, Lin Donglai terbang menuju Profound Jade Mansion, di mana rombongan dari sekte yang murni berasal, tanpa sepatah kata pun. Bab 4076, Pembatasan Kultivasi. Lin Donglai tidak kecewa atau putus asa dengan penolakan Duan Lingtian. Lagi pula, dia sudah mengharapkan ini sebelum dia datang. Meskipun klan Lin di Rumah Kayu Surgawi adalah klan peringkat tertinggi, itu hanya klan peringkat tertinggi biasa. Meskipun memiliki dewa tertinggi, kekuatan mereka relatif rata-rata. Dengan demikian, klan Lin adalah salah satu kekuatan peringkat tertinggi terlemah dengan dewa tertinggi. Klan Lin secara alami lebih kuat daripada pasukan peringkat tertinggi tanpa dewa tertinggi.
Kekuatan peringkat tertinggi semacam itu dianggap sebagai kekuatan peringkat tertinggi oleh kebanyakan orang, tetapi bagi Lin Donglai dan mereka yang berasal dari kekuatan peringkat tertinggi dengan dewa tertinggi, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan peringkat tertinggi yang nyata. Paling-paling mereka adalah pasukan peringkat tertinggi yang ketinggalan zaman. Lin Donglai agak santai saat dia terbang kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Dia bergumam pelan, "Ya, mereka meminta saya untuk merekrut Duan Lingtian, dan saya melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan saya jika Duan Lingtian menolak undangan itu. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa." Setelah beberapa saat, mata Lin Donglai berbinar saat dia bergumam, "Jika saya buru-buru kembali sekarang, saya mungkin bisa menonton pertunjukan. Mereka harus segera mulai bertarung, kan?" Petik 2 tanda seru. Duan Lingtian tidak menyadari pikiran Lin Donglai. Dia kembali ke kapal terbang bersama Liu Fenggu. Tatapan semua orang berbeda ketika mereka melihat Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah diundang untuk bergabung dengan pasukan peringkat tertinggi. Selain itu bukan kekuatan peringkat tertinggi yang ketinggalan zaman, itu adalah kekuatan tingkat tertinggi dengan lebih dari satu dewa tertinggi. Klan Lin berada di puncak rantai makanan di Divine Wood Mansion. The Divine Wood Mansion juga lebih unggul dari Seven Mansions. Dibandingkan dengan Divine Wood Mansion, Seven Mansions seperti Bondox. Menakjubkan, klan peringkat tertinggi mengambil inisiatif untuk mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan mereka. Yang paling penting, itu bukan kekuatan peringkat tertinggi yang ketinggalan zaman. Ini adalah kekuatan peringkat tertinggi dengan dewa tertinggi. Selain itu, manfaat yang mereka tawarkan kepadanya sangat bagus. Penatua Lin mengatakan sebelumnya bahwa jika Duan Lingtian bergabung dengan mereka, manfaat yang akan dia terima akan 2 kali lipat dari Lin Yuan. Jelas, klan Lin sangat menghormati Duan Lingtian. Kebanyakan murid muda dari sekte yang murni tidak menyadari betapa sangat didambakan Duan Lingtian sekarang. Namun, para tetua dan beberapa murid muda tahu betul tentang itu. Karena itu, mereka sama sekali tidak terkejut dengan undangan klan Lin. Mereka bahkan merasa bahwa Duan Lingtian bisa melakukan lebih baik daripada bergabung dengan klan Lin. Lagi pula, tidak ada orang yang berbakat seperti Duan Lingtian di klan Lin. Duan Lingtian telah mencapai begitu banyak prestasi meskipun berusia di bawah 3.000 tahun. Dia adalah bakat langka bahkan di antara pasukan peringkat tertinggi utama, apalagi pasukan peringkat tertinggi yang kuat itu. Dengan pencapaian Duan Lingtian saat ini, klan Lin dari Divine Wood Mansion tidak akan menjadi satu-satunya kekuatan peringkat tertinggi yang menyampaikan undangan. "Saya sudah dapat melihat bahwa sekte yang murni kami akan menerima banyak tamu di masa depan," kata seorang penatua dari sekte yang murni sambil menghela nafas. Lagi pula, Duan Lingtian adalah bakat yang langka. Sekte yang murni tidak akan bisa menahannya selamanya. Dia hanya bisa tumbuh di salah satu kekuatan peringkat tertinggi yang kuat itu. Jika Duan Lingtian terus berkembang pada tingkat ini, dia mungkin bisa menjadi kaisar dewa sebelum mencapai usia 10.000 tahun. Dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi di masa depan. Para tetua sekte yang murni tidak pelit dengan pujian mereka. Setelah mendengarkan kata-kata itu, para murid muda yang tidak mengerti akhirnya menyadari betapa sangat didambakan Duan Lingtian. Tatapan mereka berubah lagi ketika mereka melihat Duan Lingtian. Bahkan Yang Qianye tidak bisa tidak melirik Duan Lingtian saat ini. Pada saat yang sama, Yuan Hanjin, yang memperhatikan arah tatapan Yang Qianye, berkata melalui transmisi suara, "Qianye, ini bukanlah sesuatu yang mengesankan. Selama Anda bekerja keras, ditambah dengan waktu Anda di Istana Surgawi tertinggi, Anda akan menerima lebih banyak undangan dari pasukan peringkat tertinggi di masa depan. Suatu hari, Anda pasti bisa menginjak-injak Duan Lingtian." Yang Qianye hanya menanggapi dengan acuh tak acuh terhadap upaya Yuan Hanjin untuk menghiburnya. Tujuan terbesarnya saat ini bukanlah untuk bergabung dengan pasukan berpangkat tertinggi tetapi untuk membunuh Yuan Hanjin. Selama dia bisa membunuh Yuan Hanjin, tidak masalah baginya jika Yuan Pingsheng, ayah Yuan Hanjin dan pendiri faksi Pingsheng, membunuhnya. Bahkan, dia merasa layak untuk kehilangan nyawanya selama dia bisa membunuh Yuan Hanjin. Pada saat yang sama, Lan Xilin, yang berdiri di sudut, melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung karena tidak terus memprovokasi Duan Lingtian. Dia berpikir, "Saya benar-benar tidak bisa memprovokasi dia lagi di masa depan."
Duan Lingtian menghabiskan waktunya selama perjalanan kembali berkultivasi dengan mata tertutup. Tidak ada yang mengganggunya lagi. Dia baru bangun ketika mereka akhirnya tiba di sekte yang murni. Setelah turun dari kapal terbang, Duan Lingtian mengikuti Zhen Pingfan kembali ke Pulau Puncak Awan dan kembali ke tanah budidayanya. Sebelum berpisah dengan Zhen Pingfan, Duan Lingtian berkata, "Penatua Zhen, tolong bantu saya bertanya kepada Penatua Ye tentang kediaman surgawi tertinggi. Saya sangat ingin tahu kapan saya bisa memasuki tempat itu. Adapun keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir. Saya sepenuhnya yakin tentang bertahan hidup di tempat itu." Mata Duan Lingtian bersinar dengan percaya diri dan tekad. Karena Yang Qianye selamat di kediaman surgawi tertinggi yang menguji keinginan seseorang, dia yakin dia akan mampu bertahan juga. Dia tidak berpikir keinginannya lebih lemah dari Yang Qianye. Itu adalah keinginannya yang mendorongnya sepanjang perjalanannya. "Baiklah, saya akan mendesak Paman Muda Ye untuk berbicara dengan Paman Senior Yuan sesegera mungkin, dan saya akan segera memberitahu Anda ketika saya menerima berita," kata Zhen Pingfan. Dia tidak khawatir Duan Lingtian tidak bisa bertahan hidup di Supreme Divine Mansion lagi. Dia yakin ketika dia melihat keyakinan dan tekad Duan Lingtian. Zhen Pingfan secara alami mengacu pada Yuan Pingsheng, pendiri faksi Pingsheng, ketika dia menyebut Paman Senior Yuan. Duan Lingtian mengangguk. Meskipun dia merasa gelisah dan tidak sabar untuk memasuki istana surgawi tertinggi, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu sekarang. Tidak lama setelah Zhen Pingfan, kegelisahannya juga memudar saat dia memikirkan pengalamannya selama pesta 7 rumah. Rasanya seperti seumur hidup sekarang. Saya hanya memiliki kekuatan yang saya miliki ketika saya pertama kali tiba di Profound Jade Mansion. Tidak mungkin bagi saya untuk berada di peringkat 3 besar, apalagi peringkat pertama. Untungnya, saya mendapat bantuan tepat waktu dari 5 elemen surgawi dan berhasil sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi saya pada tahap awal pesta 7 rumah. Namun, bahkan setelah itu, paling banyak, saya memiliki kesempatan untuk menempati peringkat kedua atau ketiga. Ini semua berkat Penatua Ye, yang menunjukkan prinsip pedang daunnya kepadaku, sehingga aku bisa menempati peringkat pertama. Setelah mempelajari prinsip pedang dao selama 2 hari, saya terinspirasi dan mampu meningkatkan sinergi antara saya dan doppelganger saya. Tidak hanya itu, tetapi hukum ruang saya juga meningkat, dan saya dapat memahami kedalaman teleportasi ganda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Chen Feng sangat penting bagi kemenangan Duan Lingtian di pesta 7 rumah. Tak perlu dikatakan, 5 elemen surgawi juga memainkan peran besar dalam kemenangannya. Jika dia tidak sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya di ranah dewa-dewa perantara, bahkan dengan bantuan Ye Chen Feng, dia tidak akan mampu menempati peringkat pertama di pesta 7 rumah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian beralih ke topik lain. Pasukan peringkat tertinggi. Jika pasukan peringkat tertinggi yang kuat itu datang untuk merekrut saya, apa yang harus saya lakukan? Duan Lingtian tidak tahu banyak tentang kekuatan peringkat tertinggi yang kuat di tanah energi mendalam. Pengetahuannya tentang mereka hanya tumbuh setelah Zhen Pingfan menyebutkannya. Ada lebih dari selusin kekuatan peringkat tertinggi yang kuat di tanah energi mendalam, dan mereka telah berada di tanah energi mendalam selama bertahun-tahun. Faktanya, beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari pasukan peringkat tertinggi utama. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki pasukan peringkat tertinggi utama adalah dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Semua kekuatan peringkat tertinggi yang kuat yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan peringkat tertinggi utama ini adalah dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku ingin tahu dengan apa sekte yang murni akan memberiku hadiah. Mereka bilang mereka akan memberiku sesuatu yang berguna. Saya harap itu benar-benar terjadi. Lagi pula, aku berbeda dari kebanyakan dewa-dewa tingkat menengah. Apa yang berguna bagi mereka mungkin tidak berguna bagiku. Misalnya, jika sekte yang murni memberi Duan Lingtian pil surgawi yang telah dia minum sebelumnya, itu tidak akan berguna bahkan jika itu adalah pil surgawi batas. Bagaimanapun, pil surgawi akan kehilangan kemanjurannya jika seseorang telah mengkonsumsinya sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian akhirnya menerima transmisi suara dari Zhen Pingfan. Dia telah mengharapkan kabar baik sehingga tidak terduga ketika dia mendengar bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki istana surgawi tertinggi. Aku pergi dengan Paman Muda Ye untuk melihat kediaman surgawi tertinggi.
Kami telah mengkonfirmasi bahwa hanya Lord of Gods yang belum sempurna yang dapat memasuki tempat itu sekarang. Tidak mungkin bagi dewa-dewa perantara untuk memasuki tempat itu. Awalnya, Yuan Hanjin agak tidak kooperatif. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat menahan tekanan dari paman muda Ye, jadi dia mengalah dan memberitahu kami di mana istana surgawi tertinggi berada. Duan Lingtian hanya mendengar transmisi suara pertama Zhen Pingfan. Dia tidak bisa memasuki istana surgawi tertinggi karena pembatasan kultivasi. Sebenarnya, Duan Lingtian telah memikirkan kemungkinan ini terjadi, tetapi dia pikir kemungkinannya kecil. Bagaimanapun, dia belajar dari Zhen Pingfan bahwa tanpa pasokan energi yang terus-menerus dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, rumah agung-agung akan terus memburuk sampai hancur. Sementara itu, melihat bahwa Duan Lingtian tidak menjawab cukup lama, Zhen Pingfan berkata dalam upaya untuk menghibur Duan Lingtian, "Duan Lingtian, itu hanya rumah surgawi tertinggi. Jangan terlalu memikirkannya. Dengan bakat dan keterampilan pemahaman Anda, bahkan tanpa memasuki istana surgawi tertinggi, Anda akan dapat meningkat dengan cepat. Selain itu, sekte akan memberi Anda banyak sumber daya setelah ini. Yang paling penting, tidak akan ada kekurangan kekuatan peringkat tertinggi yang datang untuk merekrut Anda. Setelah Anda bergabung dengan kekuatan peringkat tertinggi yang kuat, dengan kemampuan Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber daya." Zhen Pingfan merasa itu sudah cukup sehingga dia terus berkata, "Selain itu, pencapaianmu di usia ini lebih dari cukup untuk membuat 99% orang di tanah energi mendalam merasa iri. Ini benar-benar bukan masalah besar bahwa kamu tidak bisa memasuki istana surgawi tertinggi." Petik 2, Bab 4077, Hadiah dari Sekte yang Murni. Saat Zhen Pingfan berbicara, Duan Lingtian secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia tidak mengharapkan Zhen Pingfan untuk menghiburnya sejauh ini seolah-olah dia tidak bisa hidup jika dia tidak bisa masuk ke Supreme Divine Mansion. Meskipun dia benar-benar ingin memasuki istana ketuhanan tertinggi, dia tidak berada pada titik di mana dia akan bunuh diri hanya karena dia tidak bisa memasuki istana ketuhanan tertinggi. Tidak bisa memasuki istana surgawi tertinggi hanya membuatnya kesal sebentar. Itu tidak ada dalam skema besar. Terlebih lagi, rumah agung-agung bukanlah miliknya. Dia akan menganggap dirinya beruntung jika dia bisa masuk, jika tidak, dia akan melewatinya. Duan Lingtian tidak menyangka Zhen Pingfan akan datang mencarinya juga setelah tidak menerima balasan darinya. Dia merasa tidak bisa berkata-kata tetapi hangat pada saat yang sama. Dia berkata sambil tersenyum, "Penatua Zhen, saya baik-baik saja. Seperti yang Anda katakan, itu hanya kediaman surgawi tertinggi. Itu tidak terlalu mempengaruhi saya." Zhen Pingfan mempelajari ekspresi Duan Lingtian dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa Duan Lingtian benar-benar baik-baik saja, dia menghela nafas lega dalam hati. Dia tahu betapa Duan Lingtian telah menantikan untuk memasuki istana surgawi tertinggi. Karena itu, dia khawatir kekecewaan itu akan mempengaruhi kultivasi Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian bukan murid Zhen Pingfan, dia secara pribadi telah merekrut Duan Lingtian ke sekte yang murni. Selain itu, Duan Lingtian juga sangat ramah. Karena itu, dia dengan tulus peduli dengan kesejahteraan Duan Lingtian. Dia tidak memperlakukan Duan Lingtian sebagai junior tetapi memperlakukan Duan Lingtian sebagai teman. Faktanya, setelah Duan Lingtian membantunya mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, dia mulai memperlakukan Duan Lingtian sebagai sahabatnya. Dengan demikian, perlakuannya terhadap Duan Lingtian menjadi lebih tulus. Selama pesta 7 rumah, Zhen Pingfan juga sangat prihatin dengan Duan Lingtian. Meskipun tidak semua tindakannya berguna, semua tindakannya dilakukan untuk kepentingan terbaik Duan Lingtian. Tanda seru. Duan Lingtian juga sangat menyadari hal ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa sangat bersyukur. Akhirnya, Zhen Pingfan mengangguk dan berkata sebelum dia pergi, "Baiklah. Saya senang Anda tetap optimis." Ekspresi Duan Lingtian berubah serius dan bertekad setelah Zhen Pingfan pergi. Dia tidak lagi berdiam di kediaman surgawi tertinggi. Karena dia tidak bisa masuk ke Supreme Divine Mansion, dia akan menemukan cara lain untuk menjadi lebih kuat. Setelah mengalami roller coaster emosional, Duan Lingtian menjadi tenang. Kemudian, dia mengabaikan dunia luar dan fokus pada kultivasi. Duan Lingtian baru saja keluar dari kamarnya ketika sekte yang murni mempercayakan Zhen Yunfeng untuk mengirim sumber daya kepadanya.
Zhen Yunfeng ditemani oleh Zhen Pingfan dan Ye Chen Feng ketika dia datang untuk mencari Duan Lingtian. Penatua Zhen, Penatua Ye, Penatua Pingfan, Duan Lingtian menyapa ketiganya. Dia tidak berharap Zhen Yunfeng memiliki teman saat mengirimkan sumber daya dari sekte yang murni. Dia buru-buru menyambut ketiganya. Tidak perlu bersikap sopan dengan kami, kata Zhen Yunfeng sambil tersenyum. Saudara muda Ye dan saya datang untuk menunjukkan kepada beberapa orang betapa kami sangat memikirkan Anda. Jika tidak, siapa yang tahu jika mereka akan mulai mengeluh bahwa Anda tidak layak mendapatkan sumber daya ini. Dengan kata lain, Zhen Yunfeng dan Ye Chen Feng datang untuk menutup mulut para penentang. Duan Lingtian tercengang setelah mendengar kata-kata Zhen Yunfeng. Sumber daya macam apa yang diberikan oleh sekte yang murni sehingga bahkan setelah dia menduduki peringkat pertama di pesta 7 rumah, beberapa orang mungkin berpikir dia tidak pantas mendapatkannya. Dia telah memenangkan 4 slot untuk sekte yang murni untuk memasuki alam rahasia suci ketika sekte yang murni hanya mengharapkan dia untuk menempati peringkat 10 besar. Apalagi tempat pertama, sekte itu bahkan tidak memikirkan dia peringkat kedua atau ketiga. Apa yang begitu berharga sehingga bahkan setelah peringkat pertama di pesta 7 rumah, akan ada orang yang mengeluh. Duan Lingtian melirik isi cincin spasial yang diberikan Zhen Yunfeng padanya. Meskipun dia telah mempersiapkan diri, dia masih terkejut. Semua jenis ramuan obat bisa dilihat di cincin spasial. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing langka dan berharga. Di antara mereka, ada bahan untuk memperbaiki pil surgawi yang akan membantu kultivasi kaisar para dewa. Ramuan obat ini sangat berharga dan sangat didambakan. Ada juga artefak surgawi yang menonjol. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa itu berkualitas tinggi. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda samar melahirkan jiwa artefak. Itu tidak seberharga artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, apalagi artefak terkemuka dengan jiwa artefak lengkap, tetapi itu masih lebih unggul daripada artefak surgawi terkemuka biasa. Artefak Divine yang menonjol adalah artefak Divine yang menonjol defensif. Bentuknya adalah baju besi perak. Armor perak bersinar samar dengan cahaya perak, tapi ada cahaya keemasan samar bercampur di dalamnya juga. Cahaya keemasan adalah aura samar yang merupakan tanda artefak surgawi terkemuka yang memiliki peluang tinggi untuk melahirkan jiwa artefak di masa depan. Selama seseorang merawat untuk memelihara artefak surgawi yang menonjol, jiwa artefak pasti akan terbentuk cepat atau lambat. Setelah Duan Lingtian mengklaim kepemilikan cincin spasial dan melihat isinya, Zhen Pingfan berkata, hal yang paling berharga di cincin itu adalah baju besi perak, artefak surgawi yang menonjol. Mantan pemiliknya adalah murid agung dari leluhur pendiri sekte yang murni kami yang kemudian menjadi pemimpin sekte kedua dari sekte kami. Di masa lalu, baju besi itu sudah menunjukkan tanda-tanda melahirkan jiwa artefak. Saat itu, mantan pemiliknya juga mulai memeliharanya. Namun, sebelum sempat membuahkan hasil, pemiliknya terlibat perkelahian. Meskipun dia membunuh lawannya, dia juga terluka parah. Karena itu, dia gagal selamat dari kesengsaraan surgawi ketika itu terjadi 100 tahun kemudian. Setelah itu, armor tersebut berganti pemilik beberapa kali, tetapi tidak ada dari mereka yang meluangkan waktu untuk merawatnya. Ini karena pemiliknya sebagian besar adalah kaisar dewa tingkat menengah. Kaisar para dewa menengah biasanya lebih mementingkan artefak surgawi terkemuka yang ofensif. Sudah sulit untuk memelihara satu artefak surgawi yang menonjol. Bayangkan harus memelihara 2. Bagaimanapun, sekte yang murni selalu memperlakukan baju besi sebagai harta karun karena potensinya yang tinggi untuk melahirkan jiwa artefak. Bagaimanapun, itu jauh lebih berharga daripada artefak surgawi terkemuka biasa. Jika ayah saya berbicara sendiri, sekte itu pasti tidak akan memberikan artefak yang menonjol ini kepada Anda. Namun, karena paman muda Ye juga angkat bicara, yang lain hanya bisa dengan enggan setuju untuk memberikan artefak surgawi yang menonjol kepada Anda sebagai hadiah untuk peringkat pertama di pesta 7 rumah. Duan Lingtian menyadari betapa berharganya artefak surgawi terkemuka yang bertahan setelah mendengarkan Zhen Pingfan. Faktanya, hal yang paling sulit adalah tidak memelihara jiwa artefak yang tidak lengkap sampai selesai. Sebaliknya, proses melahirkan jiwa artefak adalah langkah yang paling sulit. Selain itu, tidak setiap artefak surgawi yang menonjol dapat melahirkan jiwa artefak. Artefak divine yang menonjol harus ditempa dari bahan langka agar mereka memiliki potensi untuk melahirkan jiwa artefak.
Ini membuat baju besi perak agak langka, dan itu bahkan lebih jarang karena tidak banyak orang akan menghabiskan waktu memelihara artefak surgawi terkemuka defensif. Karena itu, artefak surgawi terkemuka yang defensif dengan jiwa artefak, baik yang tidak lengkap maupun yang lengkap, sangat langka. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi sekte untuk memberikan ini kepadaku? Duan Lingtian bertanya dengan ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak berniat untuk tinggal di sekte yang murni selamanya, dan baju besi itu sangat penting bagi sekte yang murni. Selain kelangkaan dan potensinya, ia pernah dimiliki oleh murid dari leluhur pendiri sekte yang murni yang juga merupakan pemimpin sekte kedua dari sekte yang murni. Ketika Zhen Pingfan melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Duan Lingtian, dia bisa langsung menebak pikiran di benak Duan Lingtian. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu ragu-ragu karena artefak ini sangat penting bagi sekte, dan kamu akan meninggalkan sekte yang murni di masa depan? Jika demikian, Anda dapat yakin, artefak ini berharga, tetapi hanya mengumpulkan debu di perbendaharaan. Akan lebih baik jika Anda bisa memeliharanya sampai melahirkan jiwa artefak. Itu juga dapat dianggap sebagai semacam penghiburan bagi pemilik aslinya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, itu adalah fakta bahwa Anda pernah menjadi murid dari sekte yang murni kami. Jika itu dapat membantu Anda melambung ke tingkat yang lebih tinggi, itu juga akan membawa kemuliaan bagi sekte yang murni di tanah energi yang mendalam. Setelah mendengarkan Zhen Pingfan, Duan Lingtian dengan cepat menghilangkan kekhawatirannya. Dia adalah orang yang tegas, dan dia benar-benar membutuhkan baju besi itu. Itu akan membantunya menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Kemudian, Zhen Yunfeng dan Ye Chen Feng mengobrol sebentar dengan Duan Lingtian sebelum mereka akhirnya pergi. Sementara itu, Zhen Pingfan tetap tinggal. Ketika hanya dia dan Duan Lingtian, dia berkata dengan serius, ketika Anda cukup kuat untuk memelihara artefak surgawi yang menonjol, Anda tidak boleh terburu-buru untuk memelihara artefak surgawi yang menonjol ini dengan segera. Lebih baik bagi Anda untuk memelihara artefak surgawi terkemuka yang ofensif terlebih dahulu. Lagi pula, artefak Divine terkemuka yang ofensif akan jauh lebih berguna bagi Anda daripada artefak Divine terkemuka yang defensif. Petik 2. Karena artefak Divine yang menonjol defensif memiliki potensi tinggi untuk melahirkan jiwa artefak, Zhen Pingfan khawatir Duan Lingtian akan terburu-buru untuk memelihara artefak Divine defensif yang menonjol alih-alih memelihara artefak Divine ofensif setelah dia mampu melakukannya. Menurutnya, ini akan menunda pertumbuhan Duan Lingtian. Penatua Zhen, saya mengerti ini, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Kata-kata Zhen Pingfan tidak salah sama sekali. Namun, Duan Lingtian tidak punya rencana untuk mengindahkan saran Zhen Pingfan karena dia sudah memiliki artefak surgawi terkemuka yang ofensif dengan jiwa artefak yang lengkap. Setelah menerobos dan menjadi Kaisar Dewa, Huanger, jiwa artefak dari Pedang Indah Tujuh Lubang, tidak perlu lagi bersembunyi. Dia bisa dengan bebas bermanifestasi di dunia. Lagi pula, pada saat itu, Duan Lingtian akan cukup kuat untuk melindunginya dari orang-orang serakah yang menginginkan senjatanya. Namun, untuk saat ini, lebih baik tetap low profile. Pada saat ini, Zhen Pingfan mengangkat tangannya dan menyerahkan token giok kepada Duan Lingtian sambil berkata, ada juga ini. Itu memegang daftar lebih dari selusin kekuatan peringkat tertinggi yang kuat, yang hanya berada di urutan kedua setelah kekuatan peringkat tertinggi utama, di tanah energi yang mendalam. Pelajari mereka, meskipun tidak semua dari mereka akan merekrut Anda, ada baiknya Anda memiliki pemahaman tentang mereka. Ini juga akan membantu Anda memutuskan kekuatan mana yang akan bergabung. Saya baru saja menyusun daftar ini. Saya juga telah menambahkan informasi tentang hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Zhen Pingfan tidak memberitahu Duan Lingtian bahwa dia tidak mengetahui banyak informasi dalam token giok. Dia hanya mengetahui tentang mereka setelah dia memutuskan untuk menyusun daftar dan informasi untuk Duan Lingtian dan berbicara kepada orang-orang dan mempelajari catatan kuno di sekte yang murni. Bab 4078, Pasukan Tingkat Tertinggi Kelas Berat Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk memeriksa isi token giok yang diberikan Zhen Pingfan kepadanya. Dia dapat mengatakan bahwa Zhen Pingfan telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan informasi tentang selusin atau lebih pasukan peringkat tertinggi yang kuat, juga dikenal sebagai pasukan peringkat tertinggi kelas berat, di tanah energi yang mendalam.
Zhen Pingfan bahkan memasukkan informasi tentang kekuatan peringkat tertinggi yang tidak mungkin dia ikuti. Kekuatan peringkat tertinggi ini disebut Paviliun Pelangi Phoenix. Paviliun Pelangi Phoenix adalah kekuatan tingkat tertinggi utama yang hanya menerima anggota wanita. Meskipun kekuatannya bukan yang terbaik, ia memiliki sejarah panjang di tanah energi mendalam. Itu bisa ada untuk waktu yang lama karena tidak kekurangan dewa tertinggi. Selain itu, anggota tidak dilarang menikah. Namun, begitu seorang anggota menikah, dia akan langsung menjadi murid luar. Anggota yang luar biasa secara alami akan memilih mitra dengan kekuatan atau latar belakang yang luar biasa. Dengan demikian, Paviliun Pelangi Phoenix memiliki banyak sekutu. Namun, ia berhasil bertahan dalam ujian waktu bukan hanya karena sekutunya, tetapi juga karena sumber daya dan kekuatannya. Dibandingkan dengan pasukan peringkat tertinggi kelas berat lainnya, Paviliun Pelangi Phoenix tidak memiliki banyak anggota. Namun, pembangkit tenaga listrik terkuat mereka tidak lebih lemah dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya. Sebelumnya, ketika Zhen Pingfan menyebutkan Paviliun Pelangi Phoenix, dia berkata, "Duan Lingtian, Anda harus mempertimbangkan untuk menikahi seorang istri dari Paviliun Pelangi Phoenix. Jika Anda menemui kesulitan, mereka tidak akan segan-segan membantu Anda selama Anda tidak salah." Pada saat itu, Duan Lingtian merasa agak terdiam. Tanda seru. Setelah membaca tentang Paviliun Pelangi Phoenix, Duan Lingtian terus membaca tentang kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya. Dia telah lama memperhatikan bahwa kekuatan tingkat tertinggi kelas berat memiliki satu kesamaan, semuanya memiliki dewa tertinggi tingkat lanjut. Meskipun jumlah mereka tidak tinggi, mereka semua berdiri di puncak di alam dewa. Semua dewa tertinggi tingkat lanjut memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa selamat dari begitu banyak kesengsaraan surgawi sampai mereka menjadi dewa tertinggi? Pemahaman mereka tentang hukum juga sangat mendalam. Itu juga pasti bahwa mereka memiliki kemampuan tersembunyi juga. Misalnya, mereka kemungkinan besar telah memahami 4 taul langit dan bumi, memiliki 5 elemen surgawi, dan seterusnya. Hanya ada 2 klan di antara selusin pasukan kelas berat tertinggi. Penatua Zhen mengatakan bahwa tidak mungkin mereka akan merekrutku. Zhen Pingfan telah memberitahu Duan Lingtian bahwa sangat tidak mungkin bagi klan kelas berat untuk merekrutnya bahkan jika dia sangat berbakat, khawatir bahwa keturunan langsung mereka akan ditekan oleh orang luar. Mayoritas kekuatan peringkat tertinggi kelas berat adalah sekte. Oh, ada satu akademi. Dari selusin pasukan peringkat tertinggi kelas berat, satu kekuatan peringkat tertinggi secara khusus menarik perhatian Duan Lingtian. Itu adalah Akademi Hukum Segudang. Akademi Hukum Segudang, tak perlu dikatakan, akademi teratas di tanah energi mendalam. Itu memiliki banyak siswa, dan di antara mereka, banyak dari mereka adalah keturunan pasukan tingkat tertinggi utama dan pasukan tingkat tertinggi kelas berat. Namun, sudah umum bahwa keturunan ini mendaftar di akademi untuk menikmati hidup, bukan belajar. Di Akademi Hukum Segudang, hanya ada 3 peran, guru, siswa, dan anggota staf. Guru bertanggung jawab untuk mengajar dan membimbing siswa. Selain itu juga tugas mereka untuk melindungi akademi. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi akan mewakili akademi untuk bersaing memperebutkan sumber daya dengan pasukan peringkat tertinggi utama dan kelas berat lainnya. Adapun anggota staf, mereka bertanggung jawab untuk menjaga akademi dan menjaga para siswa. Adalah tugas mereka untuk memastikan bahwa akademi berjalan dengan lancar, termasuk menjaga kebersihan dan lanskap akademi. Adapun siswa, mereka bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari siswa seperti makanan dan akomodasi. Menarik, Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan senyum tipis. Akademi Hukum Segudang mirip dengan akademi yang dia ikuti di masa lalu. Sebagai salah satu kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, Akademi Hukum Segudang secara alami telah memajukan dewa tertinggi juga. Ada desas-desus bahwa pendiri akademi adalah murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang dulunya adalah seorang kultivator tanpa sekte. Untuk menghormati tuannya, ia mendirikan Akademi Hukum Segudang dan menerima siswa tanpa pandang bulu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada master pendiri. Beberapa berspekulasi bahwa dia telah meninggal dalam suatu kecelakaan, dan beberapa mengatakan dia meninggal ketika dia berkultivasi secara tertutup. Seperti yang diharapkan dari murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sungguh luar biasa bahwa dia mendirikan akademi yang begitu bergengsi dan kuat, pikir Duan Lingtian sambil menghela nafas.
Aduh, Penatua Zen mengatakan tidak mungkin akademi akan mencoba merekrut saya karena tidak ada presiden akademi yang merekrut seorang siswa. Titik petik 1. Berbeda dengan Paviliun Pelangi Phoenix yang akan mengambil inisiatif untuk merekrut anggota, Zen Pingfan telah memberitahu Duan Lingtian sebelumnya bahwa Akademi Hukum Segudang tidak akan mengambil inisiatif untuk merekrutnya. Jika dia ingin bergabung dengan Akademi Hukum Segudang, dia harus pergi ke sana. Jika dia pergi ke Akademi Hukum Myriads tidak akan menolak bakat seperti dia. Namun, Zen Pingfan menjelaskan bahwa itu bukan pilihan yang baik. Dia berkata, Akademi Myriad Laws sepertinya pilihan yang bagus. Namun, karena ini adalah akademi, itu jauh lebih adil dibandingkan dengan sekte dan klan. Dengan demikian, sumber daya yang Anda terima tidak akan menjadi yang terbaik. Jika akademi dapat menawarkan sumber daya Anda yang serupa dengan apa yang akan Anda terima jika Anda bergabung dengan sekte, saya pasti akan membujuk Anda untuk bergabung dengan akademi. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, memiliki sumber daya dan perawatan yang baik akan menghemat beberapa ribu tahun kultivasi Anda. Duan Lingtian merasa tergerak oleh saran dan tindakan Zen Pingfan. Dia sangat bisa merasakan ketulusan Zen Pingfan. Namun, dia juga merasa tertekan melihat Zen Pingfan berusaha keras untuk membantunya. Lagi pula, dia tidak suka berutang budi pada orang lain. Berbeda dengan ketika tuannya membantunya karena dia akan melakukan apa saja untuk tuannya. Demikian pula, dia tidak merasa terbebani ketika dia menerima bantuan Ye Chen Feng karena dia tahu Ye Chen Feng membantunya untuk membalas budi tuannya. Meskipun Duan Lingtian tahu Zen Pingfan juga mencoba membalas budi setelah dia membantu Zen Pingfan mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, dia merasa bahwa dia tidak dapat mengklaim kredit lengkap. Tanpa bantuan Ye Chen Feng, mereka tidak akan bisa mendapatkan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengabaikan pikirannya setelah dia memutuskan untuk membalas kebaikan Zen Pingfan di masa depan ketika ada kesempatan. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke token giok, memperhatikan beberapa kekuatan yang kemungkinan akan mencoba merekrutnya. Generasi muda beberapa kekuatan ini lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan lainnya. Zen Pingfan telah menasihatinya untuk bergabung dengan salah satu kekuatan itu karena mereka pasti akan menghabiskan banyak upaya untuk mengasuhnya jika dia bergabung dengan mereka. Penatua Zen benar-benar berpandangan jauh ke depan. Ada Istana Api Merah, Lembah Sembilan Laut, Jemaat Roh Primordial Tunggal. Bab 4079, Suster Junior Siu di Lembah Sembilan Laut, salah satu kekuatan kelas berat tertinggi. Lembah Sembilan Lautan terselip jauh di dalam pegunungan. Itu selalu musim semi di Lembah Sembilan Laut. Itu dikelilingi oleh tanaman hijau subur sepanjang tahun. Kabut berputar di sekitar tempat ini yang seperti surga. Pada saat ini, seorang pemuda tinggi dan kekar turun dari langit. Dia memiliki kulit seperti batu giok, dan terlepas dari penampilannya yang muda, sepasang matanya berbicara tentang perubahan kehidupan, membuatnya terlihat lebih tua dari wajahnya. Dia memandang pria parubaya yang berdiri di halaman dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria parubaya itu membungkuk dan menyapa pria muda itu. Kemudian, dia berkata dengan hormat, "Penatua kedua, Anda akhirnya keluar dari kultivasi tertutup. Ada masalah mendesak yang saya ingin Anda putuskan karena Master Lembah dan Penatua pertama tidak ada." "Apa itu?" Pria muda itu bertanya tanpa ekspresi, terlihat sangat bermartabat. Tanda seru, Penatua kedua, sebelum saya menjelaskannya kepada Anda, silakan lihat rekaman dari Floating Image Pearl, kata pria parubaya itu sambil menyerahkan Floating Image Pearl kepada pemuda itu. Pria muda itu mengernyitkan alis sebelum dia mulai menonton rekaman itu. Mutiara gambar mengambang melayang di udara saat rekaman itu menunjukkan medan perang yang dikelilingi oleh banyak pulau terapung kecil. Pulau-pulau terapung kecil ditempati oleh penonton saat dua lawan saling berhadapan di medan perang. Salah satunya adalah pria muda berpakaian ungu dan yang lainnya adalah pria parubaya yang tidak terawat. Segera setelah itu, kedua lawan mulai bergerak. Sementara itu, wajah pemuda itu tetap tanpa ekspresi saat dia menonton rekaman itu. Itu hanya sedikit berubah ketika pemuda berpakaian ungu itu menggunakan pedang dao miliknya. Dia mengangkat alis dan berkata, "Pencapaiannya di pedang dao cukup bagus. Lord of Gods perantara seperti dia benar-benar langka." Namun, setelah beberapa saat,
Ekspresi pemuda itu berubah lagi ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu itu menggunakan double teleportation profundity. Dia berbalik untuk melihat pria parubaya itu dan berkata, "Tuan para dewa perantara yang memahami kedalaman teleportasi ganda. Berapa umurnya?" Dalam sejarah Lembah Sembilan Laut, di antara para pendiri yang memahami kedalaman teleportasi ganda, orang yang paling cepat memahaminya melakukannya ketika dia masih menjadi dewa-dewa tingkat lanjut. Selain itu, mereka yang memahami kedalaman teleportasi ganda semuanya telah mencapai hal-hal besar di kemudian hari. Salah satu dari mereka bahkan memimpin Lembah Sembilan Lautan ke tingkat yang lebih tinggi dan meletakkan dasar bagi kesuksesan mereka saat ini. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya bagi Lord of Gods perantara untuk memahami kedalaman teleportasi ganda, itu jarang terjadi. Selain itu, mereka biasanya tidak memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi tetapi memiliki keterampilan pemahaman yang luar biasa. Sayangnya, kebanyakan dari mereka meninggal sebelum mereka bisa tumbuh menjadi potensi atau menjadi kaisar dewa. Mata pria parubaya itu bersinar terang saat dia dengan cepat menjawab, dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. Apa? Pemuda itu terkejut. Apakah kamu yakin pemuda yang memahami pedang Dao dan kedalaman teleportasi ganda ini bahkan belum berusia 3.000 tahun? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, saya yakin. Kalau tidak, saya tidak akan menunggu Anda di sini untuk keluar dari kultivasi tertutup." Penatua kedua. Pria muda itu bertanya dengan sedikit kegembiraan, "Siapa dia?" Karena pria parubaya itu menunggunya di sini, jelas, ada kesempatan untuk merekrut pemuda berpakaian ungu, yang setara dengan yang terkuat di antara generasi muda Lembah Sembilan Laut. Pria parubaya itu menjawab dengan tenang, namanya Duan Lingtian. Dia dari sekte yang murni di Eastern Ridge Mansion, yang merupakan salah satu dari Seven Mansions. Seven Mansions terletak di wilayah timur tanah energi mendalam. Orang-orang dari Seven Mansions jarang pergi karena wilayahnya agak terpencil. Wilayah ini terbelakang dan kekurangan sumber daya sehingga orang-orang kami juga jarang pergi ke sana. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan berkata, rekaman sebelumnya adalah dari pesta 7 rumah yang diselenggarakan bersama oleh 7 rumah. Saya pikir Anda pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Pemuda itu mengangguk. Memang, saya pernah mendengar tentang pesta 7 rumah. Itu hanya cara bagi pasukan di 7 rumah untuk menentukan siapa yang bisa memasuki apa yang mereka sebut alam suci rahasia. Bagi mereka, ini adalah alam suci, tetapi bagi kami, itu hanyalah alam kecil yang berisi reservoir roh. Orang-orang di Seven Mansions kebanyakan lemah. Bakat bawaan dan keterampilan pemahaman mereka tidak terlalu tinggi sehingga sulit bagi mereka untuk menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Dengan demikian, orang-orang terkuat di sana kebanyakan hanya kaisar dewa tingkat menengah. Alam kelas 3 yang kecil itu dapat membantu beberapa kaisar dewa menengah mereka yang lebih kuat menjadi kaisar dewa yang maju. Setelah beberapa saat, pemuda itu menambahkan, aku tidak menyangka bakat langka seperti itu muncul selama pesta 7 rumah. Meskipun lawan Duan Lingtian, Wang Xiong, kuat, pemuda itu tidak memperhatikan Wang Xiong sama sekali. Ini karena pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa tentang Wang Xiong. Dia percaya bahwa pria parubaya itu sudah memeriksa orang-orang ini. Selain itu, karena hanya mereka yang berusia di bawah 10.000 yang dapat berpartisipasi dalam pesta 7 rumah, dia merasa bahwa Wang Xiong hampir berusia 10.000 tahun. Penatua kedua, Dewan Tetua telah mengirim seseorang untuk merekrutnya untuk bergabung dengan Lembah Sembilan Laut kita. Kami berencana menawarkan keuntungan kepadanya sehingga dia mau bergabung dengan kami. Namun, karena guru lembah dan penatua pertama tidak ada, dan Anda berada dalam kultivasi tertutup, kami tidak dapat memutuskan apa yang harus ditawarkan kepadanya, kata pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak yakin mereka akan berhasil merekrut Duan Lingtian. Bagaimanapun, Lembah Sembilan Laut bukanlah satu-satunya kekuatan kelas berat tertinggi yang ingin merekrut Duan Lingtian. Jika kondisi yang mereka tawarkan tidak cukup baik, wajar saja jika Duan Lingtian bergabung dengan salah satu pesaing mereka. Panggil Dewan Penatua untuk pertemuan sekaligus, kata pemuda itu sebelum dia melintas dan menghilang ke udara tipis. Awalnya, pemuda itu berencana untuk istirahat sejenak setelah keluar dari kultivasi tertutup. Namun, setelah mengetahui keberadaan Duan Lingtian, dia agak bersemangat. Meskipun Lembah Sembilan Laut memiliki banyak bakat luar biasa di kalangan generasi muda, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pendahulu mereka.
Dia sekarang sangat ingin merekrut Duan Lingtian karena dia sangat yakin Duan Lingtian bisa menjadi pilar kekuatan Lembah Sembilan Laut di masa depan. Meskipun itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di Lembah Sembilan Lautan, dewa-dewa menengah di bawah usia 3000 tahun, yang memahami pedang Dao dan kedalaman teleportasi ganda, sangat langka. Dia memiliki doppelganger dari hukum. Ini berarti dia bukan penduduk asli alam dewa. Pemuda itu bahkan lebih heran dengan wahyu ini. Bahkan sebagai penatua kedua dari Lembah Sembilan Lautan, dia belum pernah mendengar ada orang dari alam bawah yang mampu mencapai begitu banyak prestasi luar biasa seperti Duan Lingtian. Di tanah milik Jemaat Roh Primordial Tunggal, di aula yang luas, seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah hitam panjang bertanya dengan suara rendah, apakah Anda menyelidiki secara menyeluruh? Apakah dia benar-benar dari alam duniawi? Wakil pemimpin, saya telah menyelidikinya secara menyeluruh. Seorang bawahan menjawab, tidak diragukan lagi bahwa dia berasal dari dunia biasa. Apalagi berdasarkan informasi dari jaringan intelijen kami, dia bahkan belum berusia 1000 tahun. Semua orang mengira dia hampir 3000 tahun. Dia pasti menggunakan pil surgawi untuk menyembunyikan usia tulangnya untuk mempertahankan profil rendah. Dia mencapai begitu banyak hal ketika dia bahkan belum berusia 1000 tahun. Bakat mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di Jemaat Roh Primordial Tunggal kita. Pada awalnya, wakil pemimpin Jemaat Roh Primordial Lone tidak terlalu terkejut ketika dia pertama kali mendengar tentang Duan Lingtian. Bagaimanapun, mereka memiliki beberapa keajaiban muda di bawah usia 3000 tahun yang sebanding dengan Duan Lingtian. Generasi muda Lone Primordial Spirit Congregation sangat menjanjikan dibandingkan dengan kekuatan kelas berat tertinggi lainnya di tanah energi mendalam. Sekarang ada kesempatan untuk merekrut bakat luar biasa lainnya, Jemaat Roh Primordial Lone secara alami tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Tak perlu dikatakan, setelah penyelidikan, mereka bahkan lebih bertekad untuk merekrut Duan Lingtian. Beritahu orang yang merekrut Duan Lingtian untuk meningkatkan penawaran kami secara signifikan. Kita harus merekrutnya apapun yang terjadi, kata wakil pemimpin. Wakil pemimpin, bagaimana jika dia masih menolak untuk bergabung dengan kita, tanya bawahan. Jika dia menolak, gunakan ancaman. Biarkan dia tahu bahwa kita mengetahui rahasianya di alam duniawi dan alam Devata. Dia harus sangat cerdas untuk bisa sampai sejauh ini. Aku yakin dia akan tahu pilihan seperti apa yang harus diambil saat itu. Wakil pemimpin, ini sepertinya tidak pantas. Bagaimanapun, dia pasti akan bergabung dengan salah satu kekuatan kelas berat tertinggi. Jika kita mengancamnya atau jika kita menyerang teman-teman keluarganya di alam bawah, ketika dia bergabung dengan kekuatan kelas berat tertinggi lainnya, kekuatan peringkat tertinggi itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Apa yang bisa dilakukan seseorang jika kita tidak meninggalkan jejak yang akan menuntun kita kembali? Bahkan jika mereka tahu, dapatkah mereka bertindak tanpa bukti? Kamu terlalu naif. Wakil pemimpin, kamu benar-benar bijaksana. Di Paviliun Pelangi Phoenix, seorang wanita muda yang cantik mengikuti di belakang seorang wanita cantik saat mereka melewati kabut tebal yang menyelimuti Pulau Terapung. Pulau Terapung itu dikelilingi oleh banyak pulau terapung kecil seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan di langit malam. Pada saat ini, wanita cantik itu tersenyum dan berkata kepada wanita muda itu, "Saudari Junior Siu, saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan Tuan kami." Bab 4080, murid langsung Dewa Tertinggi Tuo Basiu sekarang menjadi murid Paviliun Pelangi Phoenix. Hanya pasukan teratas dari Underworld Mansion, Profound Jade Mansion, dan Sekte Api Primal Lord Mansion yang menyadarinya untuk saat ini. Sebelumnya, Sekte Api Primal Lord Mansion telah bertekad untuk membunuh Tuo Basiu dan bahkan meminta penguatan ke Profound Jade Mansion. Pasukan teratas dari Underworld Mansion bertekad untuk melindungi Tuo Basiu sehingga tidak mengejutkan, pertempuran sengit pecah. Di antara orang-orang dari Sekte Api Primal di rumah Giok mendalam, hanya ada satu kaisar Dewa Perantara. Untuk membunuh Tuo Basiu, Sekte Api Primal menyewa bantuan eksternal dan mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik mereka ke Profound Jade Mansion. 3 perantara dari pasukan teratas di Underworld Mansion sudah mengantisipasi hal ini jadi mereka juga meminta penguatan dari pasukan masing-masing. Tanda seru, tak perlu dikatakan, bala bantuan dari kedua belah pihak semuanya adalah Kaisar Dewa Perantara. Sementara pertempuran sengit masih berlangsung, pembangkit tenaga listrik dari Profound Jade Mansion, yang sedang menonton pertunjukan,
terkejut ketika mereka menemukan kemunculan tiba-tiba dari pembangkit tenaga wanita misterius. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka menyaksikan wanita misterius itu dengan mudah berurusan dengan sekelompok kaisar dewa perantara menggunakan pita di tangannya. Kaisar dewa perantara mempertahankan diri mereka sendiri tetapi masih terluka dan muntah darah pada akhirnya. Dia kaisar dewa yang canggih. Dia memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Semua orang terkejut ketika mereka melihat wanita yang tampaknya tak terkalahkan di langit. Berdasarkan kekuatannya, jelas dia bukan kaisar dewa tingkat lanjut biasa. Akhirnya, seorang perantara dari Sekte Api Primal bertanya dengan takut-takut dengan suara gemetar, "Siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam masalah antara Sekte Api Primal dan klan Tuoba?" "Saya dari Paviliun Pelangi Phoenix. Apakah Anda menanyai saya?" Wanita itu menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keluar dari pitanya. Garis cahaya menembus Kaisar Dewa Perantara, yang baru saja berbicara, membunuhnya segera. Keheningan langsung merasuki seluruh tempat. Wanita itu memandang Tuo Basiu, yang menatapnya dengan kaget, dan bertanya dengan senyum tipis, "Tuo Basiu, apakah Anda ingin bergabung dengan Paviliun Pelangi Phoenix kami?" Tuo Basiu belum pernah mendengar tentang Paviliun Pelangi Phoenix. Namun, dilihat dari kekuatan wanita itu, dia yakin Paviliun Pelangi Phoenix jauh lebih kuat daripada 3 kekuatan teratas di rumah dunia bawah. Namun, dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua itu, yang memimpin rombongan dari klan Yuan. Pria tua itu menghela nafas dalam hati ketika dia melihat Tuo Basiu menatapnya. Kemudian, dia berkata melalui transmisi suara, "Jangan ragu. Terima undangannya sekarang. Paviliun Pelangi Phoenix adalah pilihan terbaik Anda jika Anda ingin membalas dendam klan Anda sesegera mungkin." Paviliun Pelangi Phoenix adalah salah satu kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi mendalam, dan mereka memiliki banyak dewa tertinggi, termasuk dewa tertinggi tingkat lanjut. Petik 2. Setelah itu, Tuo Basiu tidak ragu-ragu ketika dia melihat wanita itu dan berkata, "Senior, saya ingin bergabung dengan Rainbow Phoenix Pavilion." Wanita itu tersenyum mendengar jawaban Tuo Basiu. Dia berkata, "Sangat baik. Mulai sekarang, Anda akan memanggil saya sebagai kakak senior. Ikuti saya untuk bertemu tuan kita. Anda dapat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman Anda setelah bertemu dengan tuan kami." Kelompok Kaisar Dewa hanya menyaksikan dengan kaget dan tidak percaya saat wanita itu membawa Tuo Basiu pergi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka sama sekali. Akhirnya, lelaki tua dari klan Yuan itu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh hari yang mulia bagi klan Yuan kami dan rumah dunia bawah." Setelah itu, orang-orang dari Underworld Mansion juga tertawa. Sebaliknya, wajah orang-orang dari Sekte Api Primal pucat. Tuo Basiu adalah murid Paviliun Pelangi Phoenix. Selain itu, kakak perempuannya sangat kuat dan Kaisar Dewa yang luar biasa maju. Karena itu, tuannya jelas bukan dewa tertinggi biasa. Sekte Api Primal akan hancur. Orang-orang dari Sekte Api Primal jatuh dalam keputusasaan. Pada saat yang sama, sekutu Sekte Api Primal memelototi mereka, mengutuk dalam hati. Beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah mereka harus meninggalkan tanah energi mendalam untuk selamanya untuk menghindari bencana yang akan datang. Mungkin saja dewa tertinggi dari Paviliun Pelangi Phoenix akan membunuh mereka. Dari apa yang mereka ketahui, para wanita tua di Rainbow Phoenix Pavilion sangat protektif terhadap anggota mereka. Adapun pembangkit tenaga listrik dari Profound Jade Mansion, mereka saling memandang dengan kaget dan tidak percaya ketika mereka melihat bahwa keajaiban wanita, yang dikultivasikan oleh pasukan teratas dari Underworld Mansion, telah diundang untuk bergabung dengan Rainbow Phoenix Pavilion. Selain itu, tuannya jelas adalah dewa tertinggi. Ketika mereka sadar kembali, mereka tersenyum dan dengan cepat memberi selamat kepada orang-orang dari Underworld Mansion. Ketika Duan Lingtian menerima berita itu kemudian, dia juga terkejut. Tuo Basiu diundang untuk bergabung dengan Paviliun Pelangi Phoenix. Duan Lingtian tidak menyangka Tuo Basiu bergabung dengan Paviliun Pelangi Phoenix begitu cepat. Dia baru saja selesai membaca informasi tentang Paviliun Pelangi Phoenix, yang disiapkan oleh Zhen Pingfan 2 hari yang lalu. Sekte Api Primal ditakdirkan, kan? Duan Lingtian bertanya kepada Zhen Pingfan setelah Zhen Pingfan memberitahunya tentang Tuo Basiu bergabung dengan Rainbow Phoenix Pavilion. Zhen Pingfan berkata dengan ekspresi yang rumit, "Saya mendengar bahwa Sekte Api Primal sedang bersiap untuk bubar."
Namun, ketika mereka mencoba meninggalkan tanah sekte mereka, mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa pergi. Sebuah penghalang telah mengelilingi seluruh perkebunan, dan Kaisar Dewa Perantara tidak dapat menghancurkannya bahkan setelah mereka bergabung. Menurut Paman Muda Ye, penghalang itu pasti didirikan oleh seorang Master Formasi dari Rainbow Phoenix Pavilion. Hanya Master Formasi peringkat tertinggi yang bisa mendirikan penghalang seperti itu yang bisa menghentikan anggota Sekte Api Primal untuk pergi. Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata Zhen Pingfan. Sepertinya Pavilion Pelangi Phoenix tidak akan bergerak untuk saat ini. Mereka akan membiarkan Tuo Basiu secara pribadi membalas dendam setelah dia tumbuh cukup kuat untuk melakukannya. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa Master Tuo Basiu adalah Master Formasi atau memiliki hubungan dekat dengan Master Formasi, kata Zhen Pingfan. Duan Lingtian merasa sulit untuk percaya bahwa Tuo Basiu tidak hanya bergabung dengan Pavilion Pelangi Phoenix, tetapi dewa tertinggi mereka bahkan membantunya untuk menangkap dan memenjarakan musuh-musuhnya. Zhen Pingfan menghela nafas. Sayang sekali, jika kamu tidak memiliki Up Asterisk Nis, Rainbow Phoenix Pavilion pasti akan merekrutmu. Kemudian, dia berkata dengan menggoda, mengapa kamu tidak mempertimbangkan pengebirian? Kemudian, sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Zhen Pingfan menambahkan, tidak, itu juga tidak benar. Bahkan jika Anda mengebiri diri sendiri, itu tidak menjadikan Anda seorang wanita. Duan Lingtian dan Zhen Pingfan sama-sama menertawakan lelucon itu. Kemudian, setelah beberapa saat, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, Zhen Pingfan berkata, kamu tidak boleh berkultivasi secara tertutup untuk saat ini. Jika saya tidak salah, orang-orang dari pasukan tingkat tertinggi kelas berat akan segera tiba untuk merekrut Anda. Terlepas dari pilihan Anda harus hadir ketika mereka tiba. Yang terbaik adalah tidak menyinggung orang-orang ini. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Karena Zhen Pingfan memberitahunya bahwa pasukan tingkat tertinggi kelas berat akan tertarik padanya, dia secara alami tidak memiliki niat untuk bergabung dengan pasukan tingkat tertinggi biasa. Sumber daya antara keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Dia bertanya-tanya kekuatan kelas berat mana yang akan datang untuk merekrutnya. Saya akan memutuskan ketika saatnya tiba. Selain mempertimbangkan tawaran mereka, saya juga akan mempertimbangkan sikap mereka. Secara alami, saya hanya akan mempertimbangkan mereka yang memiliki sikap tulus dan hormat. Saya tidak akan mempertimbangkan mereka yang tidak tulus dan tidak sopan meskipun tawaran mereka bagus. Bagaimanapun, Duan Lingtian tahu lebih baik daripada menyinggung pasukan peringkat tertinggi kelas berat. Lagi pula, dia tidak hanya akan berada dalam masalah, tetapi sekte yang murni juga akan terlibat. Sekte yang murni mungkin berada di puncak rantai makanan di Eastern Ridge Mansion, tetapi mereka seperti semut di depan pasukan peringkat tertinggi kelas berat itu. Sementara Duan Lingtian dan Zhen Pingfan terus mengobrol, berbagai orang berjalan menuju sekte yang murni dari arah yang berbeda.